Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabar? Agi, Pagi luar biasa. dahsyat, dahsyat, Waduh. kata Tung Desem ya. Saat-saat seperti ini yang paling penting kita semuanya sehat ya, yang pertama ya. Jadi hari ini kan kita kembali lagi berjumpa dalam acara Monday Inspiration. Memang topik hari ini yang saya mau bawa adalah cara presentasi. Nah, kalau kita bicara tentang cara presentasi itu kayaknya kepada skill gitu ya, bukan inspirasi ya. Tapi saya akan membawa cara presentasi sebagai sebuah inspirasi bagi teman-teman. Agar Anda semuanya belajar tidak kayak seperti dalam training. Karena apa yang kita butuhkan, yang kita mau tangkap dari materi-materi ini adalah ide-idenya sebenarnya. Ide-idenya, gagasannya, mentalnya, cara berpikirnya gitu loh. Kalau cara ngomongnya itu namanya training gitu loh. Kalau ini cara berpikirnya, konsepnya gitu loh. Apa yang kita mau paparkan ke nasabah kalau misalnya jumpa ke dia, idenya kayak apa yang mau kita tuangkan. Nah, itu akan menjadi inspirasi kita ya. Nah, tapi sebelum saya masuk ke materi, teman-teman, saya mau menyinggung sedikit soal goal setting kita yang sudah kita lakukan di awal-awal tahun, di awal Januari, bulan lalu, kemudian diikuti dengan kick-off-nya kita di akhir bulan Januari juga. Saya cuma mau tanya, apa kabarnya dengan goal setting kita? Apa kabarnya dengan kick-off yang sudah kita lakukan? Karena goal yang kita buat adalah goal pribadi, betul ya? Betul, teman-teman? Goal kita pribadi kan? Betul. Ya, kita nggak ada bikin goalnya orang lain kan? Misalnya, saya tahun ini mau mencapai Milan Jerman atas nama Pak Ciko, kan nggak mungkin. Pasti atas nama saya sendiri gitu loh. Masa saya bikin goal untuk orang lain yang berangkat, nggak mungkin. Nah, jadi kalau memang itu adalah kepentingan kita sendiri, maka saya mau tanya gimana kabarnya, sudah sampai di mana gitu ya. Karena itu kayak kita goes. Minggu lalu kan kita goes, baru semalam ya, saya sama Pak Ciko goes ke Binjai. Tapi ke arah Binjai itu kan harus melewati yang namanya Gatot Subroto, ada Manhattan, kita lewat lagi ke Lotte, ya kan? Arah ke Binjai itu kan, sampai ke apa itu, apa lagi nama tempat-tempat, Sunggal ya, kita Kampung Lalang, Kampung Lalang. Kita lewat lagi sampai ke Megawati gitu kan. Nah, itu baru sampai akhirnya ujung-ujungnya baru sampai ke Binjai, tempat tujuan kita. Maksud saya gini, kalau kita sudah bikin targetnya, ya goalnya adalah Binjai misalnya, kita harus tahu kan lewat mana dan menit keberapa sampai di mana. Kalau misalnya sampai udah 2 jam, sampainya cuma di Manhattan itu ya, yang mall itu kan, masih di Gatot Subroto juga, belum nyampe-nyampe ke Kampung Lalang, itu kayaknya 1 harian pun nggak bakal sampai Binjai gitu loh. Nah, jadi kalau kita bikin goal, kita juga harus ada indikator, kira-kira kalau mau ke Milan Jerman itu, kita udah sampai mana gitu loh. Makanya saya tanya apa kabarnya gitu loh. Nah, kalau dalam istilah perjalanan itu namanya milestone ya. Pak Ciko kayaknya lebih pintar menjelaskan soal milestone ini. Pak Ciko. Saya minta ditemani Pak Ciko deh supaya seru. Aduh, Istilah saya itu tambah kayaknya spotlight deh, berdua lah. Ya, kayak gitu aja wajah ya, kita ya. ya. Oh, ini kayak talk show ini, Insta talk show. Saya yang tanya malah ya. Pak Ciko, milestone itu apa? Milestone itu titik-titik yang menandai kilometer menuju tujuan kita gitu. Oke. Kalau saya masuk kayak jalan tol itu, dia ada tulisan misalnya kilometer 40, bawahnya 800, berarti di kilometer 40 itu sudah jalan 800 meter gitu. Apakah itu milestone? Berarti kan kayak kita ke Binjai kemarin misalnya 20 km, 25 km, kita harus tahu milestone-nya udah 5 kilo, sudah 10 kilo, baru kita tahu seberapa jauh lagi kita mau tempuh gitu kan. Kalau kita nggak ada milestone, kadang-kadang kita udah merasa lelah gitu loh, apalagi kalau pakai dengkul kan. Jalannya pakai dengkul kan. Nah, itu rasanya kadang-kadang putus asa, pengen cari pertolongan ya, naik ke pickup lah atau gimana gitu kan. Jadi kayaknya mau menyerah aja. Tapi kalau kita udah ada milestone, ayo bersabar lagi, tinggal sedikit. Jadi kita punya mental lebih terjaga gitu, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong juga kalau kita punya... Ya. Halo? Suara saya jelas, Pak? Jelas, masih jelas. Jelas ya, oke. Nah, ngomong-ngomong kalau kita punya company ya, kalau kita kerja di company, dan kita itu adalah mungkin Chief Executive Officer gitu kan.
kita juga ngomong-ngomong dituntut per 3 bulan misalnya, atau per bulan misalnya ada laporan yang kita harus siapkan kan. Jadi kalau di awal tahun kita sebagai pimpinan perusahaan kita sudah bikin satu target gitu kan, pemegang saham itu minta pertanggungjawaban. Kadang-kadang mintanya per 3 bulan, kadang-kadang per bulan. Kalau dia merasa kita ini orang baru ya, apakah Anda bisa atau enggak menjalankan perusahaan ini? Kadang-kadang dia minta per bulan. Nah, kan di awal-awal saya udah singgung teman-teman, ini adalah bisnis kita sendiri, ini adalah PT-nya kita juga, perusahaan kita sudah bikin target, kita lah pemegang sahamnya juga. Sudahkah kita tanya pimpinan perusahaan kita, yaitu kita sendiri gitu kan, sudah sampai di mana kamu jalan? Kita perlu mengadakan RUPS namanya. Nah itu, kalau Pak Ciko pintar soal kayak gitu ya. Pemegang sahamnya butuh tahu kan, sampai di mana perusahaan ini berjalan. Bayangkan kalau perusahaan ini dijalankan oleh orang-orang tak bertanggung jawab ya. Dia pegang pegang jabatan tinggi banget ya, tapi dia tidak bertanggung jawab sama sekali gitu. Diminta pertanggungjawaban, kamu sudah beromset berapa? Oh nggak tahu ya gimana ya. Kira-kira gimana kita sebagai pemegang saham? Wow, manajemen jelek itu namanya. Nah, jadi kan pemegang saham juga kayaknya bisa ganti itu orang ya. Mungkin dia bisa ganti direkturnya kan gitu ya. Cuman semoga kita nggak bisa ganti siapa-siapa ya dalam perusahaan kita sendiri saat ini. Jadi teman-teman saya sarankan, berhubung Pak Ciko sudah nggak saya tanya-tanya, saya nggak spotlight lagi. Oke, nah by the way ya saya cuman mau mengingatkan kita semua di sini supaya kita aware ya bahwa kita sudah buat target di bulan lalu, kita jangan anggap remeh dengan target itu, dan kita harus membuat indikator-indikator kita sendiri. Sudah sampai kilometer berapa, kalau misalnya belum juga, harusnya kan sudah 1/11, 1/12 kan kita capai. Kalau target 550 juta, harusnya kita minimal sudah punya 40 juta mungkin ya per bulan lalu. Kalau 40 juta itu belum ada di bulan lalu, otomatis bulan ini harus 100 gitu loh. Sementara kita ketemu apa yang namanya Imlek kan. Jadi kita kalau sebagai pebisnis teman-teman, kita harus tahu kalender. Kita harus tahu di bulan Februari itu hanya ada 28 hari. Kemudian kita juga udah tahu kalau misalnya bulan 2 itu kita Imlek tanggal berapa, 1 minggu sebelum dan sesudah Imlek itu misalnya agak sulit ketemu orang, misalnya. Kita kan harus antisipasi, itu baru disebut pimpinan perusahaan yang bijak. Jadi teman-teman, ini bisnis Anda sendiri harus Anda sikapi dengan bijak ya teman-teman. Jadi maksud saya, coba buat laporan untuk diri sendiri masing-masing, untuk pertanggungjawaban untuk pada diri sendiri juga. Pemegang sahamnya supaya teman-teman lebih terbebani ya, lebih serius ya menjalankannya. Pemegang sahamnya adalah bukan Anda saja, tapi keluarga besar Anda yang di rumah. Ya, yang ingin bersekolah tinggi, ya, anak-anak Anda, mereka pemegang sahamnya. Mereka akan menuntut ya, kalau kita nggak giat, kita nggak mencetak goal yang benar-benar sesuai ya, sehingga mereka bisa bersekolah di sekolah tempat mereka impikan ya. Mereka mau jadi dokter, kita sebagai orang tua kita sudah bisa supply pendidikan mereka, karena kepentingan itu sudah masuk ke dalam target kita. Ya, kalau bagi teman-teman yang belum memasukkan itu semua ke dalam target, teman-teman perlu lakukan perubahan dari cara menjalankan bisnis di Panin. Oke, by the way, saya mau masuk ya ke dalam materi dasarnya hari ini, teman-teman. Cara presentasi ya. Bisa ada rekam? Iya, ada Bu. Jadi saya mempersilahkan ya kalau teman-teman ingin tiba-tiba bertanya, waktu saya presentasi, kita agak santai gitu ya, tiba-tiba mau tanya, silakan saja. Saya tidak akan merasa terganggu, teman-teman. Karena ya, itu langsung yang saya aja harapkan. ya. Ya, supaya kita bisa agak santai ya, teman-teman. Ya. Oke, di sini saya akan share screen. Share screen. Oke, bisa lihat ya? Bisa. Kalau kita masuk ke dalam bisnis asuransi, kita selalu bicara soal 3 jenis asuransi, teman-teman. Asuransi kesehatan yang rawat inap itu ya, medical benefit, ya medical benefit X. Asuransi penyakit kritis, yang bicara tentang sakit kritis, critical illness, krisis cover, atau apapun namanya ya. Itu adalah asuransi yang bukan membayarin biaya rawat inap, tapi yang memberi santunan kalau orang terdiagnosa penyakit kritis. Itu produk di Panin Dai-ichi, namanya Optima Crisis Cover, Smart Crisis Cover, Additional Crisis Cover, itu masuk ke golongan penyakit kritis.
Yang paling mendasar yaitu yang ketiga, yaitu asuransi jiwa. Harusnya asuransi jiwa nomor 1, teman-teman. Cuman lucunya, ketika kita ngomong asuransi, biasanya nasabah itu secara alamiah lebih gampang diajak ngobrol pada saat bicara kesehatan. Ya, asuransi biaya kesehatan mahal, rawat inap mahal, kemarin siapa sakit, gitu-gitu. Entah gimana nasabah itu lebih tertarik ngomong itu. Giliran ngomong asuransi jiwa, dia bilang, kalau udah mati kan bukan urusan kita. Gitu-gitu ya. Jadi maksudnya nasabah itu punya pola pikir sendiri, tapi kita sebagai agen juga harus punya pola pikir kita juga, teman-teman. Kalau Anda sebagai agen asuransi, tentunya Anda akan mengatakan pada saya, Pak, jalani bisnis asuransi ini sulit, Pak. Atau semuanya merasa gampang nih, teman-teman? Di sini ada berapa orang yang hadir ya? 20? Ada 20. 20 ya, termasuk saya ya. Nah, selain saya berarti 19. Teman-teman, kalau jalani perusahaan bisnis asuransi jiwa itu ada kesulitan nggak, teman-teman? Saya kira selalu ada, Guys. Saya pengen bikin catatan di sini, teman-teman. Selain mungkin saya bisa jawab sekarang, kalau saya tidak bisa jawab, itu akan jadi masukan saya untuk menentukan materi berikutnya, teman-teman. Ya, jadi saya harapkan teman-teman bisa sedikit curhat di sini. Apa yang sulit menurut Anda dalam penjualan asuransi? Spesifik ya, menjual asuransi. Saya nggak bicara rekrut ya, tapi jual. Teman-teman agent boleh ya coba bersumbangsi pengalamannya. Yeni ada input? Ya. Ya. Iya, betul kok. Saya setuju sih waktu saya tawarin nasabah mengenai asuransi jiwa. Ternyata awalnya ngomongnya masih nyambung ya waktu saya bahas yang kesehatan. Terus kemudian saya bahas mengenai jiwa dulu ke dia kan setelah itu. Kemudian dia tanya saya lebih bagus mana. Saya bilang kalau yang paling dasar sebenarnya kamu harus cover yang asuransi jiwa karena masih kurang. Saya udah kasih hitungannya ke dia gitu. Terakhir saya ditolak karena itu kok. Saya baru sadar setelah seminggu kemudian dia alasannya bilang mau tarik dana. Kemudian saya cek ke dia, rupanya dia bilang yang mau saya tutup itu jiwa semua, dia bilang. Karena kesehatan menurut dia masih lebih terpakai. Itulah sakitnya. Berarti maksudnya Yeni merasa bersalah karena kemarin sempat ngomong asuransi kesehatan lebih penting gitu ya? Asuransi jiwa, saya tekankan ke kesehatan dengan jiwa penting. Cuman dia tanya pendapat saya, karena awalnya saya tanya dia, pilihan kamu yang mana? Dia tanya saya balik gitu. Jadi terakhir saya jawab, ya kalau yang basic sebenarnya sih asuransi jiwa, karena secara asuransi jiwa saya kasih hitungannya ke dia, kamu masih kurang gitu. Jadi kenapa dia malah mau tutup yang jiwa? Karena menurut dia jiwa itu masih lama nanti baru dipakai, yang kesehatan dipakai sekarang gitu. Itulah setelah saya recheck, setelah saya ditolak itu kok. Jadi nasabah membuat pemikiran sendiri nih Pak Is. Iya, berarti Yeni punya pengalaman dalam hal ini adalah antara kesehatan dan jiwa ya. Mereka nasabah ini bukan negatif sama asuransi, cuman gara-gara tidak klik aja ya, tidak ada kesepahaman saja soal mana lebih penting gitu ya. Oke. Thank you, Yen. Terus ada yang lain, teman-teman, yang menjadi kesulitan Anda? Teman-teman agent, kalau masih ada, ya kita tampung kan sekalian jalan nanti. Iya. Pak Is, saya. Iya. Kemarin itu aku jumpa sepupu, kan? Ini jumpa yang kedua kali. Waktu pertama jumpa dia kan, ya saya memang ada singgung tentang asuransi. Cuma katanya saya nggak tahu, semuanya suami saya yang ngurus. Jadi pas kebetulan kemarin itu pergi, jumpalah sama suaminya. Itu kan ada singgung juga memang. Waktu saya, dia kan udah punya ya kan. Jadi punya yang kesehatan, punya penyakit kritis, yang jiwa juga ada. Dia masuknya sama saudara dia juga sih. Jadi kan saya nanya berapa aja yang dibelinya. Jadi dia mulai cerita. Saya masuk beli asuransi pun itu waktu saya mau pakai itu saya pun nggak pakai agennya, saya ngurus sendiri itu. Dan itu saya tanya lagi yang jiwanya berapa? Jiwa saya sedikit aja, baru 3,5 ya nggak salah ya, 350 juta aja. Oke. Nah itu saya terus sulitnya di mana Bu?
Ini yang mau saya ceritakan. Jadi saya kan ceritakan kalau asuransi jiwa itu kan ya kita bisa nanti untuk biaya sekolah anak kita, biaya rumah tangga kita gitu kan. Sebenarnya asuransi jiwa yang kamu punya itu pun terlalu sedikit kalau dibagikan dengan biaya hidup kamu. Saya nggak percaya lah itu asuransi itu ya. Dibilangnya asuransi itu masa dia ditulisnya bisa bayar 3M, 2M, 3M. Itu buktinya aneh baru ditangkap itu yang kepalanya itu. Kayak gitu dia bilang. Maksudnya pada apa teman-temannya maksudnya dia maksudnya nggak percaya kan bisa dibayarin gitu 3M, 4M, 2M gitulah. Jadi dia bahas dia kasus beli lain. jiwa sedikit aja gitu. Dan itu dia pun buru-buru mau pergi, memang ada betulnya juga. Memang kan kadang ada agen yang jahat ya kan. Ada betulnya, makanya perlu Koko pelajari lagi. Nah, mungkin bisa saya bantu lihatkan polis Koko gitu ya kan. Nggak mau saya, nggak mau. Gitu, kadang langsung pergi dia. Saya tangkap ini masalah meyakinkan orang, Pak Is. Jadi edukasinya itu tidak tersampaikan. Oke. Ya, mungkin bisa jadi ya yang salah satu penyebab adalah mungkin informasi yang dia dengar gitu kan. Oke. Mungkin saya bisa jawab nanti ya Bu Kartini. Sambil kita jalan presentasi ini, saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa memuaskan, jawaban saya tidak memuaskan, mungkin kita bisa bahas di lain kesempatan gitu ya. Karena kita kan masih ada training-training lain gitu. Oke, masih ada teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, saya balik ke share screen saya ya, teman-teman ya. Oke, nah, karena ini adalah tentang kesulitan dalam penjualan asuransi, saya mau bahas tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan ya, waktu kita mau melakukan proses penjualan. Teman-teman, kalau kita lakukan sesuatu tanpa persiapan, biasanya kita suka kaget gitu. Loh, kok nasabah reaksinya begitu? Kok nasabah kok jawabannya kayak gitu? Kok nasabah buru-buru mau pergi gitu ya? Kayak Kartini kan ketemu kok tiba-tiba nasabahnya udah buru-buru gitu loh. Kok nasabah bilang dia nggak percaya 3M padahal orang aja masuk asuransi 3M itu malah merasa kecil. Gitu kan? 3M jadi uang apa itu? Terlalu kecil lah gitu loh. Ada yang bilang 3M UP-nya klaim. Itu kan uang kita juga. Asuransi mana bisa rugi. Asuransi mah untung terus gitu loh. Ada nasabah yang seperti itu juga. Makanya kalau kita punya persiapan yang cukup matang, apapun yang diperhadapkan ke kita, nasabah mau cara gimana pun nolak kita, mau bicara soal negatif tentang asuransi pun, kita itu tidak masalah. Kita itu cukup dewasa untuk menyikapi. Kita nggak kaget soalnya. Yang sering membuat agen-agen itu mundur adalah dia nggak siap. Dia merasa nasabah itu kok ngomong kayak gitu, leader saya nggak pernah ngajar gitu ya. Kok nasabah jawab kayak gitu, gimana saya harus menghandle-nya gitu kan. Makanya teman-teman juga pada sibuk ikut handling objection segala macam. Masalahnya, cara menjawab dalam bentuk handling objection itu sudah diajarkan juga, bukannya enggak ya. Tapi kata-kata itu toh akhirnya nggak berani kita keluarkan dari mulut kita karena kita nggak punya mental yang kuat. Gitu loh. Atau kita bilang, aduh, kalau cara jawab saya kayak yang Pak Chandra ajar, bisa ditabok saya sama nasabah. Kok jawabnya kayak gitu kan? Atau kita dengar leader-leader lain sharing kan, cara ngomongnya ke nasabah. Aduh, kalau saya tiru cara dia, saya bisa diusir gitu ya. Kasar sekali cara ngomongnya gitu kan. Teman-teman juga mikir apa yang diajarkan di training-training itu juga, teman-teman belum tentu punya mental yang cukup untuk menggunakan tips dan triknya. Jadi saya mau bilang, balik lagi ke mental kita dulu teman-teman. Mental kita kayak apa? Bagaimana cara kita melihat profesi kita ini sendiri? Teman-teman sebenarnya mikir nasabah itu butuh kita atau kita yang butuh nasabah? Ya kan? Bukan berarti kita nggak butuh nasabah ya, kita butuh komisi gitu kan. Bukan, maksud saya adalah asuransi sendiri yang menjadi kesalahpahaman kita adalah kita pikir produk asuransi ini kita butuh nasabah untuk beli gitu. Kalau cara berpikir kita masih kayak gini, tentu mental kita kalah ketika nasabah cuma bilang, aku nggak percayalah asuransi bohong gitu. Kita langsung kaget, kita langsung mundur.
Padahal bagaimana kita meyakinkan dia bahwa dia butuh ini gitu loh. Soal percaya nggak percayanya itu sebenarnya soal belakang. Masalahnya dia butuh nggak kalau orang bisa cover keluarganya dengan 3 miliar gitu loh. Makanya itu sangat penting ya. Bagaimana cara kita melihat bisnis ini? Apakah kita punya mental yang cukup kuat bahwa nasabah yang butuh ini sebenarnya? Kalau kita punya mental kayak gitu, biasanya nasabah mau gaya apapun cara menjawabnya, kita tetap tenang, kita mikir, kok dia bisa mengatakan hal itu? Kok dia bisa bilang dia nggak percaya? Gitu ya. Kok dia bisa merasa asuransi itu bohong? Kok dia bisa merasa asuransi kesehatan itu lebih penting? Kita mencerna aja gitu loh, karena mental kita baik gitu. Tapi kalau kita mentalnya udah kuat, kita udah baik juga, tapi kita harus punya hubungan baik teman-teman. Ada orang, agent itu yang mentalnya kuat itu banyak. Tapi yang nyebelin banyak juga, lebih banyak lagi gitu. Mental kuat, wah ngeri. Saya harap ya teman-teman di sini punya mental yang bagus gitu ya sebagai agen. Tapi kalau selain mental itu, teman-teman juga harus punya hubungan baik dengan nasabah. Dalam kasus Kartini, walaupun kita nggak banyak kasus kan, karena nggak banyak teman yang nanya tadi. Kasus Kartini dia bilang, oh asuransi semua suami yang urus. Pertanyaan saya adalah, kamu dekat nggak sama suaminya? Kan gitu ya. Nah, sedekat apa dengan istrinya juga selama ini? Kalau mereka adalah keluarga yang kita berteman sama dia sebelum jadi agen, berarti kan harusnya cukup dekat gitu. Nah, namanya hubungan lebih baik ya, hubungan yang baik biasanya ngomongnya itu lebih bebas. Kita harus lebih bebas lah ngomongnya. Jangan terlalu kaku kayak agent biasa, karena itu teman gitu loh. Saya suka sering lihat agent itu jadi orang aneh ketika dia udah jadi agen. Seolah-olah udah kehilangan kemampuan untuk berteman. Makanya tidak sedikit orang bilang, sejak saya jadi agen, kok banyak teman-teman nggak mau berteman lagi sama saya. Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal karena memang itu alamiah, namanya kamu sudah ngomong kamu adalah agen, teman-teman pada menyingkir itu biasa. Tapi begitu dia dengar kita ngomong, dia pengen dengar kan. Karena ternyata nggak semenakutkan itu. Nah, itu bicara hubungan baik. Akhirnya dia bisa rapat kembali. Tapi ada yang memang nggak mau berteman, takut ditawarin gitu loh. Tapi itu masalah waktu lah ya. Kalau kita bisa bina hubungan baik, ya pada akhirnya orang itu bakal malah jadi penasaran pun ya. Kok kamu bisa jadi agen dan sukses gitu loh ya. Kok kemarin kamu join rasanya baru deh. Kok kamu bisa capai yang namanya target ya, jalan-jalan ke Eropa kemarin saya lihat foto-fotonya. Oh iya, karena saya waktu menjalankan asuransi itu kemarin memang dengan serius saya jalankan. Waktu itu saya mau nawarin kamu, tapi kan kamu jawab saya begini, jadi saya nggak mau ganggu dulu, kan gitu ya. Nah, kayaknya waktunya tiba nih, saya mau ketemu kamu untuk ngobrol lebih lanjut. Nah, misalnya ya. Nah, itu adalah setelah mental Anda baik, Anda punya hubungan baik sama mereka, Anda juga punya knowledge asuransi, teman-teman. Makanya ikut training itu penting banget. Termasuk cara presentasi yang hari ini saya mau ajarkan, itu bagian dari knowledge juga sebenarnya. Cuman maksud saya, kalau kita hubungan baik, ya mental bagus, tapi ngomong asuransi belepotan gitu. Nggak ngerti gitu kan. Nggak ngerti sama sekali. Nasabah walaupun baik sama kita, dia mungkin berpikir dulu gitu. Mau masuk asuransi sama orang ini. Jangan-jangan dia nggak profesional nanti. Saya nanya ini aja, dia jawabnya sembarangan. Padahal saya udah pernah dengar dari agen lain. Tapi dia ngomongnya sembarangan ini. Oh, walaupun Anda mental kuat, hubungan baik sama dia, belum tentu dia mau kan gitu loh. Jadi teman-teman harus persiapkan. Cuman maksud saya adalah knowledge ini juga bukan alasan ya. Ya udah, kalau Pak Iskandar bilang gitu, saya training aja terus. Nggak pernah prospek. Training aja terus. Isi knowledge dulu, Pak. Isi knowledge dulu. Ya itu sama aja bohong, teman-teman. Knowledge itu didapat juga dari melakukan aktivitas. Karena Anda nggak tahu kan, mau tahu. Anda butuh pengetahuan yang apa, Anda kan nggak tahu. Sampai Anda ketemu nasabah dong. Baru Anda tahu, oh ternyata nasabah nanya ini ya. Oke kok, saya tampung dulu pertanyaan ini ya. Saya baru pertama kali dengar loh pertanyaan ini. Bagus sekali kok, besok saya jawab ya. Anda catat, Anda tanya leader. Knowledge Anda bertambah dengan cara itu. Jadi jangan pakai alasan karena Pak Iskandar bilang knowledge itu penting, saya knowledge terus aja dulu. Nggak pernah prospek. Itu mau sampai kapanpun nggak akan closing, teman-teman. Walaupun knowledge Anda sudah 100%, ya kan, sampai presiden direktur kita kalah knowledge-nya, tetap aja Anda nggak closing. Anda nggak closing asuransi kalau Anda nggak prospek. Gitu ya. Oke, kemudian Anda harus punya skill untuk mendengar. Kayak kalau kita
mau tahu soal orang lebih dalam, Anda nanya terus Anda dengar. Ya kan? Kok aku nggak percaya asuransi bisa bayar. 3M itu menurut aku apa angka yang besar banget. Iyalah, kita bayar baru berapa. Terus dia cover 3M. Ya, maksudnya yang nggak masuk akalnya di mananya kok. Kan kita bisa tanya, supaya kita tahu jalan pikiran dia. Ya, saya bayar 3 juta. Saya mati langsung dibayar 3M. Nggak masuk akal, dia bilang gitu. Terus kita tanya, kok, tapi kalau yang jadi peserta 1 juta orang gimana? Bayar 3 juta. Yang jadi peserta 3 juta orang. Ya, 1 bulan 3M uang masuk gitu. Logika nggak kalau kayak gitu kok. Nah, jadi kita supaya tahu ya jalan pikiran nasabah gitu loh. Aku benci asuransi. Kita tanya, kok ada pengalaman apa gitu kan. Kalau dia cerewet menjelaskannya, dengan semangat dia menjelek-jelekkan asuransi, itu bagus teman-teman. Karena dia akan keluarin semua dan kita bisa pelajari pola pikir dia. Informasi apa aja yang selama ini dia dapat. Jadi kita slow lah teman-teman, slow aja ya. Kita harus punya skill mendengar. Terus seni berbicara, ya kan? Menggunakan bahasanya dia, ya. Bahasanya dia, maksud saya adalah kalau misalnya saya ketemu orang seperti Pak Ciko, dia suka pakai istilah-istilah rapat umum pemegang saham. Misalnya kayak tadi kan saya ngobrol kayak gitu aja, biasa pemegang saham minta laporan nih. Pak Ciko bilang itu namanya rapat umum pemegang saham. Oke, berarti saya tahu Pak Ciko suka pakai istilah begitu. Maka saya akan ngomong pakai istilah itu juga gitu loh. Jadi kita bisa lebih diterima ya kalau kita punya kemampuan seperti itu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong bagaimana sih skill ini bisa didapat ya? Caranya adalah selain ikut training, kembali lagi Anda prospek teman-teman. Anda prospek ketemu banyak orang, Anda akan tahu. Oh ternyata saya udah pengalaman nih ketemu 10 orang model kayak gini. Dia paling suka dengar kalau kita ngomong soal ini misalnya, soal anak misalnya. Bahas soal pendidikan anak. Oh, orang-orang model kayak gini, dia sangat concern sama pendidikan anak. Saya akan bahas anaknya, ya kan, lebih banyak. Ya kita akan dapat skill itu semakin bagus kalau kita melakukan yang namanya ketemu nasabah, teman-teman. Jadi nggak bisa ya, training ini kayak cinta bertepuk sebelah tangan, teman-teman. Leadernya stres, bukan stres lah ya, kurang tepat ya bahasanya ya. Frustrasi leadernya. Kenapa? Agent yang direkrut tidak closing, agentnya juga frustrasi. Udah ikut training Sabtu, Senin, nggak closing juga. Sama-sama frustrasi. Selidik punya selidik, ternyata tidak ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang ya, teman-teman, kalau kita nggak ketemu orang, training-training yang kita dapat itu juga sebenarnya sia-sia. Nah, leader juga sebenarnya kalau suruh training aja, tapi tidak make sure timnya itu benar-benar ke lapangan, dia nggak tahu, kok agent saya udah ikut training tapi kok nggak closing. Ya terang aja, orang nggak ketemu orang, gimana closingnya gitu ya teman-teman. Jadi apapun itu ya, mental bisa makin baik kalau sering ketemu orang, hubungan baik sama orang karena kita ketemu lebih banyak orang, kita tahu bagaimana menjalin hubungan, knowledge asuransi bertambah karena kita sering ketemu orang, betul nggak? Skill mendengarkan dan berbicara juga akan terlatih kalau kita semakin banyak ketemu orang. Jadi nggak ada shortcut ternyata kan, ketemu orang. Nah sekarang masuk ke lebih skillful ya. Skillful itu terlalu Ciko. Skillful itu terlalu Ciko. Saya pun nggak ngerti artinya itu apa. Enggak, Tolong Bapak jelaskan. Lebih menjurus ke keterampilan ya, lebih menjurus ke keterampilan nih masuk ya. Nah, saya mau tanya teman-teman. Kalau kita mau jadi presenter yang baik ya untuk asuransi, teman-teman lebih penting, lebih pintar, lebih bagus pintar menjelaskan produk atau lebih bagus pintar menjelaskan masalah, teman-teman? Mari kita diskusi. Masalah dan produksi. Masalah dan produksi. Pak siapa tuh tadi? Aku Daniel. Oh Daniel. Harus dua-duanya pintar ya. Ini jawaban paling aman. Kalau dikasih 2 pilihan, jawabannya 2-2. Paling aman ya. Padahal saya bilang, mana lebih penting? Namanya lebih penting berarti ada satu yang harus dipilih. Masalah paling penting. Masalah lebih penting ya. Yeah. Kenapa? Kenapa? Saya setuju, tapi kenapa?
Kenapa ya dari masalah tersebut ya kita bisa kasih produk. Jadi seperti dokter kan waktu pas kita datang dia nggak langsung kasih obat. Dia ronsen dulu, ketahui dulu, cek dulu, baru dia kasih obat. Ya, sama. Jadi masalah dulu baru tahu kebutuhannya. Yes. Luar biasa ya, saya kasih tepuk tangan ya, luar biasa. Setuju. Nah, teman-teman, seperti ini ya, kita harus punya kemampuan untuk mencerna kan. Sebenarnya Pak Iskandar nanya produk atau masalah itu tujuannya apa? Saya ingin teman-teman, Anda harus persiapkan diri Anda, memperkaya diri Anda bagaimana menjelaskan masalah-masalah. Kayak dokter, seperti yang Pak Daniel bilang, benar, penyakit-penyakit itu ada apa aja gitu loh. Jadi ketika kita bisa mendiagnosa masalah si pasien, maka produk atau obat yang kita mau buka resepnya itu tepat sasaran. Tapi saya melihat ada agen-agen itu begitu gabung, dia ingin belajar produk. Dia pelajari produk sampai hafal mati gitu ya. Begitu ketemu nasabah, dia langsung bilang, Pak, saya ada produk bagus. Produk unit link, namanya multi-link. Dia ada biaya akuisisi, dia ada biaya admin, dia ada biaya asuransi, tapi dia mengcover asuransi dalam bentuk asuransi jiwa. Ada itu. Nasabah kayak ikut training, teman-teman. Tapi, tahu nggak? Seperti Anda adalah pasien, dokter itu lebih semangat cerita obat. Apakah Anda sebagai pasien bisa senang gitu ketemu dokter yang menjelaskan ingredients obat gitu ya? Tapi nggak. Saya bayangkan pasti bosan ini. Apalagi ya, dia nggak nanya keluhannya Pak Ciko kan? Ya. Dokternya nggak nanya pasiennya, ada apa gitu kan? Keluhannya apa nih gitu kan? Dia nggak. Dia lihat, kamu ya sakit ya? Oke, saya kebetulan di sini ada obat ya, kapsul ya, ini terbuat dari ini kira-kira terbuat dari Sinova ya, AstraZeneca ya, istilah-istilah itu. Tapi kalau si pasiennya dalam posisi bermasalah, ketika dia cerita ke dokternya dengan berapi-api bahwa dia bermasalah dengan tubuhnya, dokter gampang mencerna, ya kan? Oh, ternyata dia sudah sakit perut 3 hari yang lalu karena salah makan ya. Dia sudah juga mencoba mengobati diri sendiri dengan memakan berbagai produk misalnya. Dan dia kecewa dengan produk-produk itu. Kenapa? Karena ternyata kata orang ini bagus, dia udah coba juga. Ternyata nggak kunjung sembuh, makanya dia hari ini datang ketemu dokter. Nah, kalau dokternya dengar banyak masalah nasabah, tentu lebih gampang dia keluarin obat yang tepat. Seperti itulah kira-kira agen asuransi, teman-teman. Jadi teman-teman harus pintar menjelaskan masalah. Nah, kalau saya mau spesifik ke masalah, spesifiknya begini teman-teman. Ini note dari saya ya. Teman-teman boleh lupa presentasi saya hari ini, teman-teman harus ingat yang saya stabilo ini. Note-nya, teman-teman harus ingat. Apa yang hilang dari calon nasabah saat terjadi resiko kehidupan? Kalau misalnya nasabahnya sakit, apa yang hilang dari hidup dia? Kalau nasabahnya cacat, dalam hal ini cacat itu saya kategorikan sakit kritis yang buat dia itu nggak bisa kerja dengan normal ya. Cacat itu sebenarnya lebih kecil. Kalau penyakit kritis lebih luas. Tapi maksud saya adalah sakit yang sederhana, apa yang hilang dari hidup nasabah? Sakit yang kritis, apa yang hilang dari hidup nasabah? Kalau meninggal dunia, apa yang hilang dari nasabah? Nah, itu harus kita pintar cerita. Kalau kita pintar menjelaskan itu, nasabah merasa dia dalam masalah. Kalau nasabah dalam masalah, tentu dia ingin dapat solusi. Produk adalah solusi, teman-teman. Jadi, kalau Anda pintar jelasin masalah, dia percaya sama saya lah. Dia langsung tanya tuh, berapa preminya? Berarti dia udah benar-benar merasa dia butuh solusi. Ya, kalau nasabah sudah cukup merasa butuh solusi, ciri-cirinya dia nanya, berapa preminya? Dia cover apa aja? Menurut kamu mana lebih penting? Sebenarnya kalau saya tangkap dari Yeni tadi, dia minta pendapat Yeni. Menurut kamu sendiri mana lebih penting? Kesehatan atau jiwa? Kalau saya jadi Yeni, saya nggak akan jawab. Saya akan tanya balik. Kalau menurut aku sendiri gimana? Kalau kita jawab, belum tentu sama dengan dia kan? Yang kita mau capai di sini adalah kesepakatan, bukan siapa yang benar. Kalau kita menjelaskan yang benar sekalipun, nasabah itu belum tentu setuju. Walaupun itu benar, karena nasabah punya pola pikirnya. Betul kan? Nah, jadi
Walaupun saya sendiri setuju sama Yeni bahwa asuransi jiwa lebih penting, tapi belum tentu nasabah tersebut itu setuju. Jadi lebih bagus kita tanya balik, ya kan? Menurut aku sendiri, kesehatan lebih penting atau jiwa? Kalau dia bilang, menurut saya asuransi kesehatan jauh lebih penting. Kira-kira alasannya apa kok? Boleh sharing nggak? Oh, karena asuransi jiwa itu kan meninggal baru klaim. Kalau sudah meninggal, bukan urusan saya lagi. Yang saya takut kalau saya sakit. Ya kalau sakit emang kenapa kalau nggak ada asuransi kesehatan? Ya kan habisin tabungan saya. Dia cerita sendiri. Orang yang kayak gitu, saya tinggal ngomong, betul kok, saya sangat setuju. Kalau begitu, saya buatin asuransi kesehatan yang sangat-sangat baik untuk Koko. Oke? Langsung buat MBX X300, ekstra area B, ekstra booster 5 kali. Kan begitu? Simple kan jadinya kan? Kalau kita punya kemampuan untuk menganalisa masalah-masalah itu, ya teman-teman, tugas kita sangat ringan. Nasabah pun agak berkurang ya negatifnya. Teman-teman, saya ingatkan sekali lagi bahwa Anda boleh masuk kapanpun untuk intervensi saya, interupsi ya. Masalahnya, wah tanya dia tanya wah balikku. Jadi wah nggak bisa berulang tanya hal yang sama. Oke. Nah, jadi Oke, nggak apa-apa. Kalau dia tanya balik, saya akan jawab. Untuk pertanyaan ini, kalau Koko tanya saya nggak boleh jawab masalahnya. Karena setiap orang punya pola pikirnya, ya kan? Saya bisa dua-dua soalnya. Menurut saya asuransi kesehatan bisa jadi lebih penting ketika nasabah itu ternyata mengalami masalah kesehatan berulang kali, ya kan? Kemudian tanggungannya hanya diri sendiri, maka asuransi kesehatan bisa jadi lebih penting. Tapi kalau misalkan dia budgetnya pas-pasan, ya kan, untuk ambil asuransi kesehatan masih belum cukup budget misalnya untuk kesehatan, paling tidak dia harus punya asuransi jiwa kok. Jadi saya nggak boleh jawab mana lebih penting, tergantung orangnya gitu. Seperti itu ya Yen, kira-kira ya kalau saya ya. Tapi teman-teman juga boleh berkreasi sendiri. Mungkin bisa kasih jawaban lebih bagus dari Iskandar gitu kan. Siapa tahu ya, karena hubungan Anda dengan nasabah mungkin bisa lebih baik daripada saya gitu. Jadi, oke, thanks ko, kata Yeni. Oke, sama-sama Yen ya. Nah, ya. Jadi saya yang interupsi lah. Jadi, di akhir ini saya tangkap adalah hubungan baik itu yang penting dengan nasabah. Iya. Tapi satu hal yang saya tangkap adalah di tengah-tengah presentasi itu ternyata yang penting adalah bukan menjelaskan siapa yang benar dan salah, tapi mencapai kesepakatan. Benar. Bagi saya poin itu penting banget. Iya, benar. Saya berulang kali tekankan itu sih memang. Karena pengalaman, kalaupun misalnya kita berhasil atau menjelaskan dengan baik sesuatu, tapi tidak terjadi kesepakatan. Ya. Berarti tidak terjadi win-win dalam hal pola pikir atau mendeliverkan ide. Betul. Akhirnya ya tidak terjadi apa-apa. Luar biasa Pak Ciko. Nah, seperti itu cara belajar ya teman-teman ya. Kayak Pak Ciko dia simak, kemudian dia bisa menyimpulkan ulang. Itu sangat penting ya. Pak Ciko sudah memberikan contoh bagaimana cara belajar, teman-teman. Jadi, kalau lagi presentasi kayak gini kan ada yang ngomong, kayak saya lagi ngomong hari ini, Pak Ciko nangkap dia bisa simpulkan. Makanya saya suka kepo kan. Di akhir acara, El suka bilang, saya minta Pak Iskandar nutup ya, tendang, kalau kata Pak Ansin, kasih tendangan-tendangan gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Kenapa perlu ada tendangan? Itu sebenarnya bukan saya kepo dengan tujuan pribadi sih, tapi saya pengen memberi contoh, saya tangkap dari presentasi Pak Hansin misalnya. Saya tangkapnya seperti ini, saya dalemin lagi gitu kan, lebih kuat lagi gitu. Jadi istilahnya jadi tendangan gitu ya. Oke, saya masuk contoh pertama. Iya, saya sebagai contoh dulu asuransi kesehatan. Gimana kita menjelaskan asuransi kesehatan gitu ya? Berdasarkan highlight tadi, stabilo tadi. Apa yang hilang dari calon nasabah saat terjadi risiko, artinya dalam hal ini sakit, rawat inap di rumah sakit. Berarti pada saat kita menjelaskan MBX misalnya, teman-teman, Anda harus punya kemampuan menjelaskan apa yang hilang dari sana. Ya, di sini saya ada kasih 4 contoh. Teman-teman bisa kreasi lebih lagi ya, lebih dari 4 pun boleh. Saya akan cerita begini,
kok sebenarnya kalau orang hidup zaman sekarang tanpa asuransi kesehatan bisa, bukan nggak bisa, bisa, ya. Apalagi sekarang sudah ada BPJS, ya kan? Nah, cuman kita harus pikir ulang, karena selama ini kita sehat-sehat pun, kita pasti ada nabung untuk hari tua kita, betul nggak kok kan? Sekali lagi kesepakatan, kalau dia bilang, enggak lah, enggak butuh itu tabungan hari tua misalnya. Ya kita tanya balik, kenapa kok? Nah, kalau tabungan hari tua nggak butuh, yang paling penting apa kok menurut Koko? Jadi kalau kita cerita, kita pasti nabung untuk hari tua, terus dia sanggah gitu kan. Nggak apa-apa ya teman-teman. Jangan kaget, kalau disanggah pun nggak apa-apa, karena itu pola pikir dia. Kita tinggal tanya aja, kenapa kok menurut Koko tabungan hari tua nggak begitu penting misalnya? Ya soalnya hari tua itu kan begini, biarkan dia bicara ya. Karena pikiran dia itu dia keluarin lebih bagus lagi gitu ya. Nah, tapi umumnya ya 23 orang di sini pasti teman-teman juga setuju lah kalau kita bilang kita harus sisihkan dana lah. Karena kita kan nggak selamanya produktif. Kita pasti sisihkan supaya hari tua kita nanti kita punya dana untuk kita pakai. Karena waktu itu kan kita tidak produktif. Kita tentu mau sisihkan dana untuk hari tua kita. Entah itu di bank, entah itu beli emas, entah itu beli saham, entah itu beli reksadana, apapun itu. Tapi itu tujuannya supaya kita punya cadangan untuk hari tua kita. Oke. Kedua, kita kan bisa nabung juga untuk kuliah anak kita nanti, karena anak kuliah itu butuh dana besar gitu kan. Terus kita mungkin nabung juga, karena kita rencananya mau beli aset, misalnya beli rumah, beli tanah gitu kan, kita harus nabung juga gitu. Atau mungkin kita sudah punya aset, karena di masa lalu kita udah pinter nabung gitu kan, apalagi kalau orangnya udah mapan. Kalau nasabah kita udah mapan teman-teman, kita ceritanya gampang juga gitu. Intinya adalah, bayangkan kok, semua hasil jeripaya kita itu terpaksa harus kita serahkan pada saat kita rawat inap di rumah sakit. Tabungan yang kita sudah pupuk itu selama bertahun-tahun, tiba-tiba kita harus rela untuk pakai dulu demi berobat. Artinya apa? Anak kita yang harusnya mau kuliah, jadinya udah ada cadangannya nih, tiba-tiba harus kita pakai lagi, kita pakai dulu. Berarti kan jadi tanda tanya, bisa kuliah nggak nanti itu, kan gitu ya. Kita memberikan satu gambar, kalau itu terjadi, apa saja yang hilang dari hidup dia. Semakin itu nyata, teman-teman, semakin itu nyata, semakin dia butuh solusi, teman-teman. Jadi kalau Anda pengen piawai atau ahli dalam bercerita, Anda bisa pakai cara Anda bercerita lah, Anda pasti pintar cerita kalau untuk anak-anak supaya dongeng atau apa gitu kan. Erik tanya nih, Pak Is, gimana caranya kalau nasabah yang prioritas kesehatan sudah sign MB series sama kita? Mau kita ajak sign jiwa lagi, padahal dia nggak suka jiwa. Nah ini ada caranya. Pak Erik kalau ikut sampai selesai, Pak Erik pasti dapat ceritanya. Karena nanti memang saya akan lanjut. Setelah punya asuransi kesehatan yang luar biasa, next, what next? Kan gitu kan. Makanya saya bilang, nggak akan mati kutu kita sebagai agen. Karena asuransi kesehatan hanya bisa menolong saat orang sakit dan dirawat di rumah sakit. Kalau ada orang sakit, tidak rawat di rumah sakit, itu pun nggak bisa klaim, teman-teman. Jadi asuransi kesehatan itu hanya bisa menolong satu aspek saja. Kalau orang itu sakit dan dirawat di rumah sakit. Hanya itu. Bagaimana dengan sakit yang tidak dirawat di rumah sakit? Pertanyaan berikutnya itu kan, Rik, kita parkir dulu, nanti dapat jawabannya ya. Nah, cuman dalam hal asuransi kesehatan, teman-teman, Anda harus pintar menjelaskan apa yang hilang dari calon nasabah saat terjadi sakit dan rawat inap di rumah sakit. Jadi kira-kira, teman-teman, menjelaskan ya, kronologis. Jadi agen-agen yang MDRT, teman-teman, mereka itu pintar sekali menjelaskan sesuatu yang belum tentu terjadi sih. Tapi seandainya itu terjadi gimana kira-kira? Nah, kalau mereka pintar menjelaskan itu, nasabah itu merasa insecure. Zaman now kan suka insecure ya. Insecure tahu nggak? Istilah baru ini. Apa itu Pak Ciko, insecure? Rasa tidak nyaman. Wah, saya kok merasa berada di sampingmu, merasa secure gitu ya. Ini banyak kan drakor. Saya pacaran sama kamu kok rasanya insecure gitu ya. Wiri lagi di jalan ya, udah sampai Medan ya Wir? Lagi di Jakarta.
Oh, nyetir sendiri di Jakarta? Enggak, ini ada supir. Oke, mantap. Enggak lah, salam sama supirnya ya. Supir, teman-teman. Salam sama temannya. Anyway, saya mau ucapkan terima kasih untuk Wiri loh. Udah jauh-jauh, masih honeymoon, masih ada acara pun, masih sempatkan diri untuk training. Teman-teman itu patut ditiru, teman-teman. Ini istrinya masih merasa secure ya, menjadi istrinya ya. Punya suami bertanggung jawab seperti itu ya, rasanya secure banget ya. Oke, teman-teman. Jadi kita menciptakan rasa nasabah insecure kalau belum ada asuransi kesehatan, teman-teman. Itu poinnya. Itu aja poinnya. Jadi teman-teman boleh pakai ide apapun. Tadi itu cuma contoh ide aja, teman-teman ya. Contoh ide yang kita bisa pakai, bukan satu-satunya ide ya. Hanya beberapa ide saja. Teman-teman bisa keluarin ini sebagai bahan cerita supaya nasabah itu betul juga ya. Semakin jelas gambarnya, semakin dia butuh solusi. Semakin insecure, semakin butuh solusi. Betul juga ya. Coba kalau teman-teman pakai ekspresi yang lebih serius ya. Bayangkan kok, kita nabung nih. Rencananya mau untuk kuliah nih. Misalnya anaknya Tommy namanya. Ini hanya kesamaan nama dan tempat ya. Itu hanya kebetulan belaka ya. Misalnya Koko udah nabung untuk si Tommy, ya kan? Dia mau kuliah loh. Misalnya kita udah nabung capek-capek, tinggal 2 tahun lagi mau kuliah. Sudah siap-siap ini, 1M. Oh, kita udah rasa aman nih. Karena dia kuliah pasti udah ada dana. Kita sakit. Rawat inap. Butuhnya 500 juta. Kepake dong itu. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya si Tommy kan jadinya tanda tanya nih. Ya kan? Artinya kita meresikokan biaya pendidikan kalau kita nggak punya asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan itu bukan soal dia cover 1 miliar, one bed, ya kan? Redefinisi one bed apa? Ya kan? Terus dia cover rawat jalan apa? Ya, bukan sampai sedetail itulah, teman-teman. Itu detail-detail kalau orang sudah, oke, saya mau masuk deh, tapi saya mau tahu ya, ini asuransi kesehatannya cover apa aja, gitu. Nah, itu oke. Tapi kalau kita pengen tahu sampai detail kayak gitu, itu bukan jalan masuk yang baik ya, teman-teman. Untuk nasabah itu merasa butuh asuransi kesehatan, ya kan? Kalau Anda tahu 1 kali berapa jam dihitung rawat inap, teman-teman tahu nggak di sini? Syarat rawat inap berapa jam? Berapa jam? 6 jam. Tahu nggak kenapa saya tanya? Karena saya nggak hafal. Kenapa saya nggak hafal? Karena MB itu ada beberapa jenis. Ada MB yang lama, ada MB 9, ada MBX. MB lama 15 jam. Nah, kan beda-beda. Nah, saya bisa closing MBX tanpa saya tahu 1 hari itu minimal 6 jam. Baru bisa klaim. Saya nggak hafal. Apakah saya bisa closing? Bisa. Bisa closing. Asal nasabah saya merasa butuh asuransi kesehatan, saya bisa closing. Mengenai berapa jam, kalau Anda lupa, tinggal lihat lagi contekan. Kenapa? Setiap kali Anda bikin proposal, muncul kok itu syarat-syaratnya. Pengecualian, beberapa penyakit nggak bisa klaim tahun pertama. Apakah Anda hafal? Saya tidak hafal. Bisa nggak saya closing? Bisa, tentu bisa. Ya kan, MDRT aja kalau nasabahnya mau klaim bisa tanya balik kan. Kalau yang ini cover nggak? Atau pengecualian 12 bulan? Tentu kita akan terus tumbuh kan. Tidak paku mati gitu loh. Produk bisa berubah segala macam. Jadi teman-teman jangan jadikan itu penghalang. Justru teman-teman harus belajar bagaimana menceritakan apa yang hilang dari calon nasabah. Saya agak ekstrim ya, saya buang kata hilangnya, saya ganti menjadi apa yang tercuri dari calon nasabah. Tercuri. Kayak kena rampok dia. Kayak kena rampok. Tabungan dia kena rampok. Bukan dirampok oleh dokter atau rumah sakit ya, tapi dirampok oleh penyakit. Udah capek-capek nabung, dirampok sama yang namanya COVID. Ya kan? Tiba-tiba udah capek-capek nabung, tiba-tiba udah mau beli rumah, dirampok sama demam berdarah misalnya. Kan kira-kira kayak gitu. Ya syukur-syukur kalau setelah hilang ya kan, tapi sembuh, syukur-syukur kita masih bisa usaha gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan ada yang mau bertanya tadi? Ya, aku. Ya, silakan. Sorry. Kalau dia bilang ya hidup ini ya kita terserah sama Tuhan lah kan. Ya. Kita ada bersyukur, ya, keluarga kita pasti dijaga oleh Allah gitu. Iya, saya sangat setuju Pak. Saya pun orang yang sangat-sangat berserah sama Tuhan kan gitu ya. Cuman
Sama kayak kita nabung pendidikan, ya kan, nabung untuk hari tua atau beli rumah untuk memberikan apa namanya, rumah itu tujuannya apa? Melindungi keluarga ya dari hujan gitu kan. Kan nggak mungkin kita bilang nggak usah pakai rumah, Tuhan akan jaga gitu kan. Tuhan adalah atap rumahku, kan nggak mungkin. Tapi kita sambil bercanda kan gitu kan. Justru saya juga nggak tahu, jangan-jangan ini juga jalan dari Tuhan untuk saya ketemu sama aku kan gitu. Bisa nggak kita cerita kayak gitu? Ya kan? Kayak kita lagi cerita nih kan, ada barang bagus nih. Untung kita ketemu ya, mungkin Tuhan kirim saya datang kan gitu kira-kira ya. Jadi kita bisa sebenarnya itu masalah pendekatan juga ya. Karena kadang-kadang nasabah itu ngomong itu kadang-kadang usil aja. Bukan berarti dia nggak setuju. Cuma dia suka usil gitu. Asuransi gini, saya sering ketemu nasabah yang usil teman-teman. Kenapa? Karena dia melihat saya itu easy going. Jadi dia suka bercanda juga. Tapi saya akan anggap candaan itu juga saya tambah lagi dengan candaan saya. Ujung-ujungnya ya tetap masuk gitu ya. Kalau saya sih, saya lebih enak ya. Kalau hubungan udah baik, dia bilang, saya berserah sama Tuhan. Gitu. Saya bilang, iya saya juga adalah orang yang sangat percaya sama Tuhan. Salah satu cara dia melindungi kita dari bencana keuangan adalah dengan melalui asuransi. Gitu. Kayak vaksin kan. Apakah kita bilang, oh saya percaya sama Tuhan, kalau sampai udah kena, ya udahlah, tapi nggak usah vaksin deh, gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Nggak usah vaksin deh. Padahal vaksin itu tujuannya untuk mencegah. Kalau misalkan kita terpapar, kita sudah kebal. Sama kayak orang sakit ya, harus dirawat di rumah sakit. Tapi kita udah punya MBX, itu kayak udah punya vaksin. Kita dirawat, biayanya ditalangin sama orang. Jadi, imun tubuh kita itu kayak plafonnya MBX. Ya. Ya mau kena berapa? Nggak apa-apa, tagihnya sama Panin, kan gitu ya. Kita sakit nih, ya kan sakit nih, dirawat di rumah sakit. Berapa? Gitu, kalau 2 miliar, oke, tagih sama PDL, kan gitu ya. Ini ya? bisa jawab pakai seat belt juga, Pak Is. Gimana Pak Ciko? Seat belt. Oh, maksudnya kita orang yang percaya sama Tuhan, tapi toh kita harus tetap pakai seat belt gitu ya? Iya. Ya, jangan sampai kita bilang nggak usah seat belt, Tuhan pasti jaga gitu loh. Kalau sama udah mau mati, pakai seat belt pun mati kan gitu ya. Ya. Tapi kita ngomong kayak gitu sambil bercanda ya. Kalau kita orang yang percaya Tuhan, ya kita bisa berpikir bahwasanya Tuhan memberi kita akal dan pikiran untuk membuat persiapan yang terbaik, bukan begitu? Betul. Pak Daniel bisa diterima, Pak? Gini Pak, aku ada ketemu, terus aku ada jawabannya. Aku bilang aku jawabannya seperti helikopter Pak. Helikopter. Helikopter, jadi Tuhan yang itu, yang Tuhan sudah kirim pertolongan tapi nggak mau juga ya. Yes. Kan Jakarta kan sering banjir nih belakangan. Jadi aku pakai itu. Terus katanya auban banget sih orangnya. Nah, kalau Daniel pakai itu, bisa jadi ini masalahnya di hubungan ya. Di hubungan. Saya bisa, justru kalau saya hubungannya baik, saya bilang, untuk orang kayak kamu saya harus auban. Kalau enggak, kamu enggak pakai seat belt soalnya. Negara aja mau bikin kita aman harus pakai auban, pakai denda. Demi apa? Demi aman gitu loh. Kalau sampai helikopter itu lebih bagus Tuhannya auban, paksain kita masuk helikopter atau enggak. Kita berharap sih Tuhan auban juga ya. Masukin aja aku ke helikopter lah gitu loh, daripada aku nggak tahu itu pertolongan Tuhan atau bukan gitu kan. Ini Sanjay Tolani juga jawab pakai helikopter loh Pak Is. Iya. Berarti Pak Daniel udah sekelas sama Sanjay. Jadi Sanjay Tolani tanya balik, bagaimana kamu tahu kalau Tuhan bukan kirim saya? Nah itu, ya. Bagaimana kamu tahu bahwa saya bukan helikopter itu kan gitu ya. Jangan-jangan saya helikopter itu. Ini udah gerbong terakhir. Orang agen keberapa yang kamu tolak ini? Sebelum saya. Kalau kamu tolak lagi ini udah terakhir ini. Jangan-jangan ini helikopter terakhir ini kan gitu ya. Kayak gitulah ya Pak Daniel kira-kira ya. Sebenarnya pada akhirnya nasabah mau anggap kita auban atau enggak itu berbalik lagi ke hubungan lah. Karena saya juga closing dengan cara auban juga. Ya. Tapi karena hubungannya baik, auban juga ada baiknya gitu. Oke, nah ini untuk Erik ya, untuk kita semua juga. Bagaimana orang sudah punya asuransi kesehatan? Aduh, Erik, kamu telat.
saya sudah masuk asuransi yang bagus banget, kesehatan, ya kan? Kamu punya namanya MBX kan? Iya, kemarin saya udah banding, di perusahaan lain saya udah masuk, itu lebih bagus katanya. Bagusnya gimana kok? Karena kita pengen tahu kan pola pikir dia bagusnya di mana. Ya dia cover 60M, MBX itu saya udah survei 30M saja. Dia bisa cover 60M, ya kan? Oh luar biasa ya. Terus dia cover ini. MBX nggak bisa cover. Oh luar biasa. Kok bagus sekali kok. Berarti selamat lah ya, karena Koko sudah terproteksi untuk asuransi kesehatan. Bagus sekali kok. Sekarang Koko saya ajak untuk next level. Oh apalagi kan gitu kan. Soalnya gini, balik lagi ke konsep ini. Apa yang hilang dari calon nasabah saat terjadi penyakit kritis? Oke. Apa yang terjadi kalau orang kena sakit kritis? Penghasilan dia turun atau naik? Pasti turun atau hilang. Saya nggak pernah dengar orang udah kena kanker, penghasilannya naik. Kenapa? Rupanya dia broadcast ya mungkin. Broadcast minta sumbangan, income-nya naik malah ya, saya nggak tahu ya. Tapi kita bicara yang normal lah ya, yang normal. Penghasilan pasti turun kalau orang udah sakit kritis gitu. Tapi biayanya naik atau turun? Biaya hidup naik. Nah, sangat ironis kan, udah penghasilan turun malah biayanya naik. Pertanyaannya, asuransi kesehatan yang dia sudah masuk tadi yang cover 60M, bisa tolong nggak untuk biaya? Dalam hal ini biaya hidup ya, bukan biaya rawat inap. Dalam hal ini penghasilan ya, bukan biaya rawat inap ya. Maksud saya penghasilan gini, ya? Artinya gini, siapa yang menggantikan penghasilannya yang sudah turun itu? Kalau dia kena penyakit kritis. Apakah MBX yang one bed itu bisa kasih penghasilan ke dia? Apakah yang tadi dia saya bilang baru tadi kepikiran, dia baru masuk? Faiz. Gimana, Pak Ciko? Tadi saya baru kepikiran. Iya. Saya baru kepikiran limit yang fantastis dari produk rumah sakit. Misalnya punya kita plus booster S600, 30M, atau yang berapa puluh M lah. Apa sih yang tidak bisa di-cover, apa sih yang tidak bisa membantu gitu loh. Maksud Bapak tadinya berpikir itu sudah pasti bisa nolong ya? Saya kira begitu. Tapi belakangan ditekankan biaya hidup, Pak. Apa bisa menjadi pengganti biaya hidup, ya kan? Nah, jadi inilah yang kita mau pelajari. Ketika kita mau sorot yang namanya penyakit kritis, kita makan menepis yang namanya asuransi kesehatan. Apa yang tidak bisa ditolong oleh asuransi kesehatan? Kita tepis. Di sini kita mau cover penyakit kritis. Satu lagi yang tidak bisa nolong ya, bukan hanya asuransi kesehatan. Asuransi jiwa pun nggak bisa nolong. Kenapa? Karena dia belum meninggal. Sakit kritis tapi panjang umur. Ini kata kuncinya teman-teman, makanya saya tebelin. Kalau bicara penyakit kritis, kita harus pintar menjelaskan kronologis, simulasi, kalau orang kena sakit kritis tapi panjang umur. Asuransi jiwa belum bisa klaim, asuransi rawat inap dia nggak rawat inap, ya kan? Dia di rumah aja, biaya hidupnya naik, penghasilannya nggak ada. Siapa yang talangin biaya hidupnya? Ini hanya bisa ditolong pakai uang pertanggungan penyakit kritis. Entah itu Optima Crisis Cover, Smart Crisis Cover, Additional Crisis Cover. Pak, penyakit apa saja yang terkandung di dalam asuransi penyakit kritis? Ada stroke, ada serangan jantung, kanker, ginjal, ya kan? Pak, kalau jantung itu kategorinya apa? Saya nggak hafal, teman-teman. Pertanyaannya, bisa nggak saya closing tanpa menghafal jenis-jenis penyakit kritis? Jawabannya bisa. Asal nasabah merasa dia insecure. Asal dia merasa, wah, aku dalam masalah kalau aku tidak punya asuransi penyakit kritis. Ternyata kartu yang saya pegang, yang limitnya 60M setahun, itu nggak bisa tolong saya kalau saya sakit kritis dan umur panjang. Kenapa? Karena saya tidak selamanya di dalam kamar rawat inap. Saya rawat inap, operasi, contoh lah ya, orang kena kanker itu, kita bisa cerita, Bapak pernah dengar nggak orang kena kanker, dia operasi. Ternyata karena dia cepat, penanganannya cepat, bagus, dokternya bagus, tubuhnya juga bagus ya, dia recovery. Tapi dia udah sempat kemo, akhirnya dia panjang umur. Apakah dia rawat inap terus? Apakah limit 60M kepake?
nggak kepake. Apakah 60M plafon itu bisa dipakai untuk biaya hidup? Nggak bisa. Terus, apakah asuransi jiwa bisa klaim? Belum bisa, orang belum meninggal. Nah, disinilah asuransi penyakit kritis kita butuhkan, Pak. Sekarang Bapak sudah punya berapa miliar perlindungan penyakit kritis. Soalnya asuransi kita pun nggak bisa cover banyak-banyak, Pak. Maksimum pun bisa cover 3M aja. Kita juga sombong gitu ya. Kita kasih nasabah ada masalah kayak gini, tapi asuransi pun kalau kamu mau masuk nggak bisa besar-besar. Kita bisa cover paling 3M dari Panin. Tujuannya apa saya cerita kayak gini? Supaya dia merasa, kalau gitu tolong cover, berapa M kamu bisa, tolong cover saya gitu ya. 3M pun boleh lah, cepat cover saya. Gitu. Teman-teman ada pertanyaan nggak dari sini? Atau ada yang mau sharing, oh Bapak kasih ide yang bagus misalnya. Ternyata saya nggak terpikir nih selama ini gitu. Boleh kasih respon ya teman-teman. Sepertinya di Medan ini jarang ada teman-teman yang bahas dari aspek penghasilan dengan penyakit kritis. Biasanya mereka jelaskan lewat apa ya Pak Ciko? Kalau pengalaman saya, kebanyakan yang saya dengar dari teman-teman atau dari teman-teman company, karena penyakit kritis itu bisa cover penyakit A, B, C, D sampai Z gitu. Berarti jadi mereka cerita produk rumah ya? sakit. Ya, Mereka seperti cerita jualan produk ya, produk balik rumah lagi sakit. ya? Company A penyakit kritisnya bisa cover ini itu ya. Company saya bisa semuanya. Jadi itu yang dijual gitu. Jadi mereka langsung datang, langsung ngomong produk. Ya. Jadi tidak dijual, tidak di-sharing, tidak diedukasi dengan konsep bahwasanya ternyata penyakit kritis itu melindungi penghasilan atau bisa menggantikan penghasilan sementara. Tapi berbekal semangat mereka, Pak Ciko, walaupun cara mereka tidak tepat, mereka bisa closing kan? Oh, bisa. Saya yakin bisa. Positifnya di situ. Ya. Nanti boleh sharing nggak? Iya. Gimana cara kita prospek, kan? Calon nasabah kita itu, dia agent juga kok. Oke. Nah, kita bisa prospek dia lagi nggak itu? Bisa aja. Tapi agent perusahaan lain. Bisa aja. Kalau dia secara agent itu tidak terlalu serius gitu kan. Tapi kalau dia sangat-sangat serius, pertanyaannya, dia kalau mau masuk, justru saya mau tanya motifnya apa gitu kan. Kayak saya nih, saya di Panindai Cila sebagai PAM. Orang perusahaan lain mau prospek saya. Pertanyaannya, bisa nggak mereka prospek saya? Bisa-bisa aja. Kalau saya sampai mau closing, kira-kira penyebabnya apa? Nah, kita tanya balik, masalah apa sehingga saya harus closing di perusahaan lain? Karena kita harus bicara masalah kan? Seorang PAM di Panin bisa closing di perusahaan lain, jadi nasabah. Kira-kira kenapa? Kalau saya pengalaman, Pak Is. Pengalaman? Ini malah hostnya yang pengalaman ini ya. Ini host luar biasa soalnya, special edition. Benar. Satu ya. Saya jualin asuransi ya, uang pertanggungan jiwa. Waktu dia masih nasabah, baru kemudian dia jadi agent di company lain. Oh, itu berarti sebelum dia jadi. Terus kedua ya, ya Ciko, saya juga agent. Oh gitu ya, ya, nggak apa-apa, saya tahu. Sekarang UP jiwa kamu berapa? Jadi saya ajak berhitung, saya ajak edukasi ya. Kemudian saya ajak beli sama saya. Nah, kenapa dia membeli? Kalau tadi Pak Is tanya, ya entahlah, mungkin baginya ya biaya premi di Panin dia rasa lebih oke, ya silakan beli, ya saya jual. Berarti secara produk ya, secara produk. Ya, jadi secara produk unggul, gitu aja Pak Is. Oke, salah satunya itu. Tapi kalau saya, Pak Daniel, berbalik kepada prinsip tadi lagi, apa sih masalah yang muncul sehingga saya butuh harus sampai beli di perusahaan lain? Biasanya ya, antara lain, saya merasa saya sudah terlalu banyak UP di sini. Saya pengen juga ya ada polis dari perusahaan lain tambahan ya, supaya ada pembanding lah. Misalnya di sini kalau saya ambil lagi UP, saya kena check up nih, saya kena medical check up. Saya dasarnya nggak mau kalau sampai harus check up, tapi saya mau UP gede gitu. Saya bisa ambil dari perusahaan lain lagi gitu loh. Walaupun saya sudah PAM di sini. Tapi kan sebenarnya ada solusi.
per 2 tahun saya upgrade, tidak hitung lagi kan JRA-nya, kan gitu ya. Tapi tetap saja saya masih bisa juga ambil. Pertanyaannya, sepintar apa agen dari perusahaan itu meyakinkan saya? Kan gitu. Tapi kalau saya pernah ditawarin ya, saya nggak masuk. Gara-gara apa? Cara dia nawarin gini, Ko, ini produk lebih murah dari Panin, Ko. Masuklah, Ko. Walaupun Koko jadi agen atau PAM di Panin kan, tapi ini produk lebih murah. Mak, kampungan sekali. Saya nggak mau closing hanya gara-gara itu dong. Saya merasa nggak kena aja gitu loh. Tapi bisa aja seorang agent yang saya melihat mentalnya bagus, hubungannya baik, terus dia pinter ngomong, dan terus saya merasa dia ada kasih solusi misalnya. Sesuatu yang mungkin saya ada halangan ya. Mungkin saya bisa closing gitu loh. Saya ada closing dari perusahaan lain, bahkan levelnya manajemen lagi di perusahaan lain. Tapi saya udah komit sama orang itu karena dia minta tolong jangan di-expose. Saya masuk ke Panin gitu. Karena itu bisa merusak image dia gitu. Karena dia orang manajemen loh. Orang manajemen bukan agent. Ya saya bilang oke, ya kan. Kenapa? Ya karena di perusahaan dia sendiri sebenarnya dia masuk untuk orang tuanya. Hanya bisa usia masuknya maksimum cuma 65. Memang udah nggak bisa masuk di sana. Di sini masih bisa sampai 70. Ya sudah, gitu loh. Jadi ada celah ya Pak Daniel ya. Masih ada celah. Tapi bisa juga nggak ada celah gitu ya. Tergantung lah, berbalik lagi kepada agen tersebut lah gitu ya. Oke. Kondisinya sama lah ya, keunggulan produk ya. Iya. Balik lagi sebenarnya apa ada sesuatu yang menjadi solusi untuk dia di sini, gitu aja. Kalau dia nggak ada problem, ya nggak butuh solusi. Oke, nah yang dari penjelasan saya penyakit kritis bisa diterima ya, karena saya lihat Pak Ciko tadi udah dapat poinnya. Bisa. Apa yang tidak bisa di-cover oleh asuransi rawat inap, apa yang tidak bisa di-cover dari asuransi jiwa, inilah solusi, yaitu asuransi penyakit kritis. Itu yang kita angkat dalam pembahasan kita. Maka Anda pasti bisa jual kepada orang yang sudah punya asuransi kesehatan luar biasa, Anda masih bisa jual asuransi penyakit kritis. Seperti itu kira-kira Pak Erik. Karena Pak Erik yang nanya tadi. Masih available orangnya? Nanti Pak Erik nanya, lanjutannya kan, Pak, kalau saya sudah berhasil jual penyakit kritis juga, dia sudah ambil MBX juga, kan? Apakah kita ajak sign lagi asuransi jiwa? MBX sudah, asuransi sakit kritis sudah, karena sudah ikut training, sudah closing juga. Apakah kita mau ajak dia sign lagi asuransi jiwa? Jawabannya, kenapa tidak? Kan itu. Saya menjawab dengan pertanyaan ya. Apakah saya harus ajak dia sign lagi asuransi jiwa? Jawaban saya adalah kenapa tidak? Bukan jawabannya harus gitu ya, enggak ya. Oke, asuransi jiwa. Saya akan angkat asuransi jiwa seolah-olah asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis enggak bisa tolong kita. Itu poinnya. Penasaran caranya gimana? Asuransi kesehatan nggak bisa tolong. Asuransi sakit kritis nggak bisa tolong. Hanya asuransi jiwa bisa tolong. Ya, sangat gampang teman-teman. Orang kalau meninggal, apa yang hilang? Satu, penghasilan relatif berhenti, kecuali orang yang bersangkutan sudah ciptakan passive income. Tapi kalau dia adalah pemilik toko, dia aktif bekerja di toko, atau orang yang kerja di perusahaan, atau orang yang bisnisnya itu kayak dokter kan, dia harus praktek, terus dia meninggal. Mana mungkin istrinya gantiin dia praktek. Kalau buka toko masih bisa dilanjutkan sama istri kan, jaga toko. Karena waktu hidup juga suami istri jaga toko. Tapi kalau suaminya dokter, istrinya bukan. Mana mungkin sama-sama praktek duduk kan. Nanti kalau aku udah meninggal, kamu yang praktek ya, nggak bisa. Ya kan? Surat izin prakteknya pun nggak berlaku untuk istri gitu ya. Jadi penghasilan relatif berhenti saya bilang ya. Tidak otomatis pasti berhenti. Kedua, pengeluaran tetap berjalan masalahnya. Bahkan meningkat karena inflasi. Ketiga, asuransi kesehatan nggak bisa tolong apa-apa karena itu hanya untuk rawat inap. Belum tentu sempat klaim. Belum tentu waktu dia meninggal sebelumnya harus rawat inap. Teman-teman pernah nggak lihat orang meninggal tiba-tiba tidak ada rawat inap? Ayo respon teman-teman. Ada beberapa kasus. Lagi-lagi hostnya ya. Saya tanya teman-teman yang jawab selalu Pak Ciko. Iya, karena hostnya banyak pengalaman soalnya. Saya bilang teman-teman, ayo, pernah nggak ketemu case orang yang meninggal tanpa rawat inap? Ada nggak teman-teman yang jawab Ciko-Ciko? Boleh saya tanya teman-teman? Langsung mati.
langsung meninggal, ada nggak? Ada. Ada. Nah, ada kan? Ada ya. Nah itu, kalau nasabah pasti jawabnya juga, oh iya sih, bisa juga terjadi seperti itu. Berarti yang tadi katanya 60M plafon tahunan, sia-sia. Tidak terpakai, Pais. Sia-sia. Dan itu biayanya mahal banget itu. Sia-sia. Dia udah masuk 6 tahun, 10 tahun, nggak pernah klaim ya, tiba-tiba meninggal langsung. Semulus jalan tol, kata Bu Nurni. Maksudnya apa ini semulus jalan tol? Semulus langsung jalan tol. Ke rumah Tuhan gitu. Semulus jalan tol Ibu Nurni. Ya, masuk Bu Nurni, dia tidak lewat milestone. Masuk rumah sakit klise dulu, banget sakit kritis dulu. Dia langsung tol, langsung meninggal. Iya kan? Asuransi penyakit kritis hanya untuk penyakit tertentu dengan berbagai syarat. Saya ganggu lagi dia. Dia sudah punya asuransi rawat inap, dia sudah punya penyakit kritis. Saya ganggu lagi dia. Bapak tahu nggak, asuransi penyakit kritis itu ada pasal yang harus dipenuhi. Bukan berarti serangan jantung tok sudah bisa klaim. Serangan jantung yang seperti apa? Kanker seperti apa yang bisa klaim? Bapak tahu nggak syaratnya? Gitu loh. Nah, sebenarnya bagus itu Pak semua. Asuransi rawat inap, asuransi penyakit kritis itu semua bagus. Walaupun syaratnya susah, bagus. Karena bisa aja kena. Cuma pertanyaan saya, kalau nggak kena gimana? Kalau UP jiwa, asuransi jiwa kita masih kecil. Sayang kan? Sayang sekali. Kalau tadi Koko bilang sama saya sudah punya asuransi kesehatan rawat inap ya, plafon 60M. Saya harus tawarin Koko, asuransi jiwa UP 60M. Terus kita lihat dia kayak gitu. Kaget dia. Hah? Asuransi jiwa 60M, bayar berapa? Ya dong, masa plafon 60M asuransi kesehatan yang belum tentu klaim. Yang sudah pasti klaim nggak mau masuk 60M. Asuransi jiwa pasti klaim. Masa nggak mau cover 60M? Asuransi kesehatan yang katanya plafon, itu aja kita mau sehebat-hebatnya. Bisa, bila perlu 100M. Kita minta plafon 100M. Belum tentu klaim. Tapi asuransi jiwa kita tawarin 500 juta aja, dibilang nggak masuk akal lah, tidak perlu lah, gitu. Ya kan? Jadi para agent ini, Pais, iya. Para agent ini harus mengarahkan pola pikir atau cara berpikir calon nasabah juga ya? Benar. Walaupun mereka punya pola pikir tersendiri gitu loh. Benar. Jadi saya kasih gambaran ya teman-teman. Kita kayak ngajak seorang teman, kayak Pak Wiri kan dijemput sama temennya, ya, terus disupirin ke tempat-tempat tujuan tertentu. Berarti kan teman ini pengen ngajak Pak Wiri jalan-jalan di kota Jakarta, kotanya dia. Jalan-jalan, mau ngajak makan kemana gitu kan. Tapi teman ini pasti datangin Wiri dulu, ke posisi Wiri, jemput dia kan. Jemput baru diantar ke tempat yang dia mau tuju. Kalau kita ingin ngomong asuransi jiwa ke orang, kita harus berangkat dari titiknya di si nasabah. Kita tanya kan, fact finding kan, kamu sudah di Jakarta sudah pernah kemana aja kan gitu. Kamu asuransi sudah punya apa aja, kamu sudah tercover apa aja kan gitu. Kamu di Jakarta sudah punya apa aja, Kamu di Jakarta sudah main kemana aja, sudah makan makanan apa aja, sudah nyobain ini belum gitu kan. Nah, kayak asuransi jiwa, begitu dia bilang asuransi kesehatan sudah ada, asuransi penyakit kritis sudah hebat gitu kan. Asuransi jiwanya sudah sehebat apa gitu loh. Karena setahu saya asuransi jiwa ini tidak ada batas. Asuransi rawat inap, sepintar-pintarnya Anda jual, coba saya mau tanya sama teman-teman sebagai agen. MBX X600, usia paling tua itu usia 70, paling mahal nih. Terus dia sehat, check up, lolos semua. Premi berapa teman-teman? Ada yang pernah buat nggak? X600, ekstra booster 5 kali, ekstra areanya yang mentok, sampai ekstra area apa itu? D ya? Usia 70, maksimal itu. Premi berapa? Saya kira, saya belum pernah buat sih. Kira-kira teman-teman pernah nggak buat? Saya kira kurang lebih 15-an. 15 per bulan kan? Kalau Anda closing itu, satu case, kita semuanya tepuk tangan. Oh, Anda hebat, jualan MBX X600 paling mentok, usia 70 paling mentok. Teman-teman, itulah orang yang paling hebat jual MBX. 15 juta per bulan. Bagaimana Anda mau jual 40 juta per bulan? Mau jual apa? Sudah pasti jiwa lah.
harus asuransi jiwa. Kenapa? Karena asuransi jiwa nggak ada batas. Kalau MBS batasnya X600. Kalau asuransi penyakit kritis batasnya ya 3M tadi, tergantung produknya, OCCP. Maksimum 3M. Iya kan? Artinya apa? Artinya sebelum Anda bisa jual asuransi jiwa yang unlimited, Anda belum agen sejati. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau Anda belum menguasai ilmu menjual asuransi jiwa yang unlimited, Anda belum agen asuransi sejati. Kenapa? Karena Anda masih ngomong enaknya aja, asuransi kesehatan agak gampang. Karena ditakut-takutin COVID aja langsung orang pada cari asuransi kesehatan. Sakit kritis, oh iya saya mau gitu. Tapi asuransi jiwa, kan saya sudah mati. Ngapain juga? Mati kan bukan saya yang nikmati gitu kan. Tapi Anda masih bisa jelasin. Gitu. Itu luar biasa. Ini klasik ini. Karena banyak orang mengatakan ini. Ya. Asuransi jiwa nggak penting kali lah. Ngapain banyak-banyak? Toh mati baru dapat. Kenapa orang berpikirnya selalu begitu? Kenapa orang berpikirnya harus dia yang dapat, Pak Is? Nah, kalau sebenarnya dia nggak salah ya, itu pola pikir dia. Kalau Pak Ciko bilang ada orang seperti itu, saya juga sering ketemu. Justru saya bilang, kalau misalnya asuransi jiwa, mati kan bukan kita yang nikmati. Bagaimana kalau saya buat asuransi jiwa supaya kamu yang nikmati? Mau nggak? Loh, caranya gimana? Emang bisa klaim sebelum meninggal? Nggak bisa, harus mati dulu memang. Tapi saya mau jual asuransi jiwa supaya kamu bisa nikmati hidupnya. Caranya gimana? Caranya kamu sekarang punya aset, ya kan? Asetnya kamu mau pakai setengah nggak selama hidup? Misalnya aset kamu udah punya, misalnya kalau diuangkan senilai 10, tergantung orang ya teman-teman ya. Nanti ngomongnya terlalu kecil pula ya, kalau kayak Pak Ciko minimal 50M lah ya, saya bilang ya. Misalnya Pak Ciko sudah punya aset 50M. Pak Ciko tega nggak pakai 25M, foya-foya? Tidak kepikiran. Sayang tidak juga tega kan? lah. Nggak tega pakainya, karena kita dapatnya juga susah kan. Masa saya pakai foya-foya gitu? Nah, tapi kalau Bapak nggak pakai untuk foya-foya, mati nggak dibawa masalahnya. YOLO ya, you only live once. Makanya, YOLO gimana ya? dong? You only live once. Ya, Anda yang capek-capek dapatin itu aset, tapi Anda nggak tega pakainya. Terakhir Anda pergi, Anda nggak bawa pergi. Jadi, maksud saya mau tawarin asuransi jiwa 25M, supaya Pak Ciko tega pakai 25M yang di tangan Bapak. Karena kalau meninggal pada akhirnya itu UP 25M itu kan jatuh ke ahli waris. Berarti kan saya nggak mengurangi porsi warisan. Tapi karena saya sudah berasuransi 25M, saya tega pakai uang yang sudah di tangan saya. Karena saya hidup cuma sekali. Kira-kira ini bisa membuat satu gambaran lain nggak untuk Bapak? Karena level Bapak masuk asuransi tujuannya sudah beda nih. Ini tergantung pasiennya gimana, siapa nasabahnya. Pak Ciko kayaknya ex calon dokter ya, kemarin hampir jadi dokter ya. Kebutuhannya pasien bukan nasabah ya. Saya dulu memang pengen jadi dokter, kok tahu ya. Nah sekarang juga dokter ya, dokter keuangan ya Pak Ciko ya. Kalau boleh saya tanya lagi Kak Ko? Oh boleh, ini antara Daniel dan Ciko aja terus ini. Kemarin kan saya ada ketemu satu, kan. Dia kan kayak main saham gitu, investor lah dia itu. Ya. Nah, saya tawarin asuransi jiwa. Kan soalnya dia bilang kesehatan udah cukup banyak, kan. Nah, aku bilang ini ada satu kan Bapak yang bisa menambah aset Bapak, aku bilang gitu. Nah, yaitu asuransi, yaitu ke jiwa, di mana ya kita tahu semua resiko yang pasti terjadi. Nah, dia bilang aku udah ada banyak investasi kok, investasi ini, investasi itu. Kan aku bilang investasi apa aja Pak? Dia ada tunjukin kan investasinya berupa rumah, kan emas itu. Ya aku bilang rumah bagus Pak. Saya setuju banget investasi rumah, tapi itu sifatnya nggak liquid Pak, aku bilang gitu. Nggak bisa dicairin dengan cepat. Kalau misalnya lagi butuh, katanya ya aku nggak butuh cepat-cepat juga, kan ada tabungan juga lainnya. Ya. Nah, bagus sekali Pak ada pemikiran seperti itu. Dan saya tawarin ini bukan sesuatu yang mengurangi aset, tetapi malah menambah aset Pak, gitu.
Nah, tapi dia tetap tolak. Itu gimana kalau misalnya kalau ketemu lagi ya seperti ini? Oke. Dia nolak karena dia sebenarnya, kalau saya jadi dia, saya juga kurang srek. Kenapa? Karena saya udah cerita, saya pinter banget invest. Terus, ini tiba-tiba ada agen asuransi ngomong, tapi itu kan nggak liquid, seolah-olah saya salah. Seolah-olah apa yang saya lakukan itu salah gitu. Jadi kayak posisi Daniel itu berseberangan sama dia jadinya, ya kan? Jadi saya sarankan teman-teman kalau kita jadi agen asuransi, kita sebenarnya temannya dia. Jadi sebenarnya asuransi ini pada dasarnya adalah membuat dia secure dengan apa yang dia suka. Kalau dia suka berinvestasi, kita secure investasi dia pakai asuransi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah saya bisa ngomong gini, Pak, misalnya Bapak sedang berinvestasi, Pak. Kira-kira kalau investasi kayak di saham gitu itu bisa naik turun nggak, Pak? Saya tanya dulu kan. Pasti dia bilang, ya namanya investasi ya bisa naik turun gitu kan. Nah, berarti kan ada resiko itu juga gitu kan. Nah, cuman Bapak, saya yakin lah Bapak pasti pintar berinvestasi yang bagaimana memanage resiko itu. Nah, untuk asuransi jiwa itu sebenarnya juga salah satu dari manage resiko. Kalau saya, Pak, menyebutnya sebagai mengunci target investasi. Contoh nih, hari ini saya berinvestasi. Aset saya sekarang dalam investasi itu 10M. Tentu Bapak pasti targetkan jadi 20, 40, dan seterusnya kan, Pak? Nah, kalau 10 menuju ke 20M, tentu itu butuh waktu lagi berkembang gitu ya. Berinvestasi itu butuh waktu. Nah, 10M jadi 20M. Misalnya Bapak pintar berinvestasi, mungkin 1 tahun udah bisa capai. 1 kali lipat misalnya. Tapi saya boleh kunci itu pakai asuransi dulu. Contohnya, saya 10 mau ke 20, saya bisa kunci 10M pakai asuransi jiwa. Tujuannya adalah supaya kalau di tengah jalan belum nyampe juga, saya terjadi risiko apa-apa gitu kan, akhirnya apa yang saya ingin capai itu tercapai langsung, gitu. Saya bisa kunci target investasi saya gitu. Jadi saya pakai bahasa investasi yang dia suka itu. Saya nggak counter dia, karena manusia itu nggak suka di counter ya teman-teman. Orang yang lakukan kesalahan pun kalau saya bilang kamu lakukan itu salah, suka nggak dia? Oh, langsung bantah. Bantah lah. Apa yang dia lakukan itu menurut dia udah benar gitu. Paling-paling dia bilang, lu kan bukan aku. Lu kan nggak tahu apa yang aku alami. Lu kan nggak tahu kenapa aku sampai pakai narkoba hari ini. Lu nggak tahu sih, lu jangan sok tahu gitu kan. Selalu kayak gitu. Jadi maksud saya, kita berangkat dari titik dia, balik lagi, konsepnya sama tadi. Berangkat dari titik dia aja, kalau kita mau ajak masuk ke dunia asuransi itu, kita harus berangkat dari titiknya dia. Saya akan pakai asuransi sebagai teman dia. Apa yang dia ingin capai, apa sasaran dia, ini mengunci ya, supaya dia secure gitu. Asuransi itu menolong. Bukan dibandingkan. Kalau dibandingkan dia nggak senang. Ada nasabah yang banding soalnya. Kalau saya harus bayar premi segini, untuk UP segitu, saya invest sendiri pun bisa. Ada nasabah yang sombong segitunya. Ya kan? Kalau tadi Kartini bilang, masa bayar 3 juta bisa cover 3M? Ada nasabah yang terbalik. Saya kalau setiap bulan 3 juta, saya investasi sendiri, capai 3M kecil katanya. Sombong banget ya. Jadi teman-teman harus terima kenyataan bahwa nasabah itu banyak modelnya ya. Sama lah kayak agent banyak modelnya ya. Ada yang training sambil makan, ada yang training sambil serius, ada yang banyak gayanya gitu kan. Ada yang training sambil jalan-jalan, ya kan? Ada yang training sambil ngobrol. Oke, thank you, Kois. Iya, kira-kira seperti itu ya. Jadi sehebat apapun produk asuransi kesehatan, termasuk plafon tahunannya puluhan miliar, dan asuransi penyakit kritis yang belum tentu terjadi, tapi asuransi jiwa sudah pasti klaim. Itu kata kuncinya. Jadi seperti itu teman-teman, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dan asuransi jiwa. Bagaimana cara presentasinya? Cara presentasinya adalah apa yang hilang dari calon nasabah kalau terjadi risiko. Kita harus pintar ngomong itu. Dan berangkat dari kondisi nasabah. Setiap orang itu unik, jadi pakailah bahasa-bahasa yang dia biasa pakai. Jangan counter dia, karena setiap orang itu nggak suka dianggap salah. Ya kan? Saya lebih suka berinvestasi emas, karena saham itu kadang-kadang bisa rugi besar. Benar atau salah? Ya benar-benar aja orang dia suka emas gitu loh. Ada orang bilang, saya nggak suka emas. Apaan itu emas? Tunggu dia naik aja lambat gitu loh.
Mendingan saham, kita pilih saham yang gorengan, saya pintar melihat peluang gitu. Ya terserah, benar juga itu. Gitu, benar gitu loh. Ya kan? Kembali lagi, bukan soal benar salah, tapi mencapai kesepakatan. Kesepakatan, iya. Jadi kalau nasabah melihat kita adalah orang yang sepakat sama dia, dia merasa kita temannya dia. Ya. Tapi kalau bolak-balik kita ngomong kayak mengcounter dia merasa kita nggak sepakat juga sama dia, ngapain juga dia harus sepakat sama kita. Jadi kita harus bilang bahwasanya kita datang untuk melengkapi dia. Gitu. Iya, kita menolong apa yang dia sedang lakukan gitu ya. Kita mendampingi bagus. Kayak malaikat itu kan tujuannya mendampingi ya. Jangan cerita malaikat, seram. Kenapa? Nah, bagus sekali Pak Is. Sampai di sini teman-teman, ya selain Daniel ya, kayaknya Daniel saya harus mute dia dulu. Jangan bertanya lagi ya. Mendominasi ya? Enggak. Jadi bercanda Daniel. Teman-teman yang lain, bagaimana teman-teman yang lain kalau ada kasus ya, bukan kasus itu ya, maksudnya mungkin hal yang sulit dijawab ketika jumpa nasabah, prospek nasabah, atau Anda tidak tahu jawabannya, atau Anda butuh pendapat, coba tanya sekarang. Nah, jadi memang sesi kita itu setiap Senin dan Sabtu itu kita ada meeting, ya. Topiknya macam-macam. Cuma teman-teman setiap kali ikut meeting, kalau misalnya bawa sesuatu dari rumah, dari luar, ya, tidak harus tunggu topik yang pas baru bertanya. Jadi kapanpun kalau pengalaman itu butuh dijawab, langsung tanyakan saja. Nah, jadi ini udah di ujung slide, Pak Is? Ya, sudah. Slide saya sudah selesai, Pak. Oke. Jadi ini saya coba tanya sekali lagi ya, teman-teman ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya coba tanya teman saya ini dulu. Ini Chandra Putra Halim. Halo, ini monitor. Pak Erik nanya nih, Pak Erik ini bakal ada promo upgrade MBA 9 ke MBX, free underwriting, tidak ada lagi Pak Erik. Jadi kalau ada orang yang MBA 9, dia pengen ambil MBX, dia harus pertahankan MBA 9-nya dulu setahun. Sama kayak orang masuk di perusahaan lain ya, misalnya dia di perusahaan lain nih sekarang, kita mau tawarin MBX, kita juga harus saranin dia jangan tutup dulu di perusahaan lamanya. Karena siapa tahu kena penyakit yang masih dikecualikan 12 bulan. Seperti itu ya, Pak Erik. Oke. Sebelum kita ke Pak Hasan ya, tadi ya. Halim merespon. Halim ada pertanyaan? Ada. Coba kita tampung dulu. Halim, coba langsung aja. Ini kan saya banyak jumpa teman yang seumuran dan bahkan lebih muda dari saya, ya kan. Saya banyak jumpa di lapangan. Saya kesusahan itu di waktu mereka kalau dalam lajang kita finansial seperti lajang itu kan mereka bekerja dengan gaji ya mungkin faktornya sekitar 5 atau 6 juta ya kan. Oke. Iya. Nah, terus kemudian saya membuka mungkin di saat itu nasabah saya banyak yang belum punya asuransi dan kan sudah banyak yang sudah punya asuransi. Nah, ketika saya masuk yang belum punya asuransi, saya masukkan ke plan MBX yang paling murah lah, yang seharusnya premi sekitar 500 ataupun 600 ribu. Nah, nasabah saya ini banyak menolaknya di sini. Kebutuhan saya ini sangat banyak. Terus kalau saya seandainya beli asuransi Koko, otomatis nanti saya minus dong, dia bilang gitu kan, setiap bulan dia bilang gitu. Nah, jadi saya banyak di situ kalanya gitu. Jadi saya juga pernah jelasin juga, setiap bulan pasti kebutuhan itu bakalan tetap nggak akan cukup kalau kamu tidak akan menyisihkannya. Tetapi dengan sikap yang mungkin masih belum terlalu jauh ke kesehatan, jadi mungkin orang itu selalu memberikan kesempatan ke saya, nanti saya pikir-pikir dulu kok, dan akhirnya saya follow up dalam 3 hari seminggu lagi dan tidak terjadi closing. Saya banyakkan di situ kok. Mereka anggap nggak penting ya gitu ya?
Iya, nggak penting. Sebenarnya Pak Halim, jawaban si calon customer itu adalah sebenarnya alasan kuat untuk dia harus masuk asuransi kesehatan. Tahu nggak jawabannya yang apa? Yang dia bilang, kalau saya masuk asuransi Koko, biaya hidup saya gimana? Minus dong. Itu adalah jawaban atas masalahnya sendiri. Maksud saya gini. Iya, betul itu. Iya, Pak Halim tinggal tanya balik saja. Kamu serius ya? Kalau misalnya masuk asuransi 500.000 saja langsung minus ya? Tanya dulu gitu, serius. Dengan mimik wajah yang serius tentunya kan? Dia bilang serius lah. Ini minus langsung gitu loh. Oke. Kalau begitu misalnya terjadi rawat inap, kamu minusnya lebih parah kan? Kamu ambil dari mana? Kamu tanya balik. Dia bilang pasti dari BPJS misalnya gitu kan. Dia ada BPJS enggak? Pasti kalau setiap kantor, orang kerja kantor pasti punya BPJS kok. Oke, berarti dari awal. Saya berarti dari awal ini satu nasabah lagi saya baru prospek kemana orang Podomoro. Dia bagian maintenance ya. Dia itu dari Podomoro sendiri mereka punya BPJS dan bahkan dari Podomoro mereka sendiri memberikan fasilitas dari asuransi mereka sendiri. Oke, kalau gitu ceritanya Pak Halim, saya justru mau tanya Pak Halim balik. Kenapa Bapak tawarin MBX kalau Bapak sudah tahu dia punya BPJS? Nah, saya kan saya kan waktu penjualan pertama itu kan saya mengajak tentang kesehatan. Nah, begitu saya mau tanya, kenapa Bapak mau nawarin bicara soal kesehatan? Karena kan saya kan ibaratnya kalau di usia lajang kita ini kan produk kesehatan itu lebih penting, betul nggak? Belum tentu kan menurut dia kan? Iya betul itu makanya saya dari ikutin meeting dari Bapak dari meeting ini saya terbayang dia dari Pak Iskandar karena kita harus ikutin alur dari mereka dulu. Betul, gitu. ya. Tadi sebenarnya ada terjawab juga sebenarnya Pak Halim ya. Dengan training hari ini sebenarnya kasus itu agak terjawab kan sedikit banyak lah ya. Iya betul terjawab sih betul. Karena memang masalahnya adalah di awal itu memang ceritanya itu Pak Halim berangkat dari diri Pak Halim soal kesehatan. Dan kalau ternyata dia sudah tercover BPJS, memang jelas dong, fair lah jawaban dia fair, bahwa ya ngapain juga saya masuk lagi, itu jadi beban, orang saya rawat inap pun pakai BPJS sudah bisa. Tapi walaupun begitu, saya masih bisa lanjutin kalau memang mau lanjutin soal BPJS. Kita tinggal tanya, kamu pernah dengar nggak BPJS yang waktu dipakai gitu kan, cara pakainya kamu ada pengalaman nggak gitu? Bisa tanya gitu kan. Nah, mungkin masih bisa sih gitu. Kalau mau bahas soal kesehatan masih bisa, masih ada peluang menurut saya. Karena BPJS kan banyak yang nggak puas misalnya. Mungkin ngantrinya, mungkin macet loh Pak Is. Halo? Katanya suara Pak Is macet-macet. Sekarang Halim masih dengar? Sekarang masih macet enggak kan? Saya rasa mungkin sinyalnya di Halim ini. Iya. Iya mungkin Halo, Pak Halim ya. Tapi ya kira-kira seperti itulah ya. Pak Halim juga mengakui tadi dapat jawaban lah dari lewat training ini, karena dari depan memang salahnya adalah bukan berangkat dari titik nasabah, berangkatnya dari titik agent. Jadi kurang mendengar ya awalnya, mungkin kurang bertanya juga ke nasabah. Kalau saya sih biasanya sih nanya-nanya dulu dia udah punya apa gitu kan, jadi berangkat dari sana gitu loh. Makanya fact finding penting sekali teman-teman. Ya, saya juga melakukan itu biasanya. Biasanya kalau lakukan itu di depan mulus ya, jalan tol kata Bu Nurni. Ya, karena berikutnya kita tahu ada mau Pak mulai Hasan dari ya. mana. Pak Ciko ada Pak Hasan ya, silakan. Ya, ini terakhir ya. Ya, boleh. Ya, Pak Is. Langsung. Selamat malam. Malam, saya Pak Hasan. ingin bertanya Pak Is, karena saya kan banyak kekurangan yang saya rasakan. Ini sedikit mau minta pandangan dari Pak Is, menyangkut hubungan, dalam hal menjaga hubungan, itu kita kan perlu menjaga hubungan terhadap calon nasabah atau nasabah, bahkan dengan family. Itu ada hal yang penting kalau kita jaga dalam hubungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah ini saya lihat baru-baru ini ada family saya
dia diopname karena ada terserang COVID yang cukup kritis, ya kan. Dia pernah masuk asuransi cukup lama, udah bayar lama. Jadi menurut ceritanya, karena saya akan menanyakan dia kondisi dia, dan akhirnya juga saya tanya apakah ada di cover oleh asuransi. Pandangan dia agak negatif terhadap asuransi karena itu agen yang dia masuk asuransi dihubungi, kebetulan agennya juga sakit dan kritis. Tapi melalui temannya, agen itu menjelaskan bahwa keadaan sekarang ini karena fluktuasi kondisi keuangan pasaran, ya nggak bisa diharapkan nilai tunai yang bisa diambil untuk mengcover biaya-biaya yang dia harus bayar ke rumah sakit. Jadi sehingga terjadi asumsi pemikiran negatif terhadap asuransi. Nah, hal-hal ini kan kita juga khawatir karena apalagi hubungan famili setelah jangka waktu tertentu baru ada komplain-komplain seperti begini kan. Jadi mungkin minta pandangan Pak Is kira-kira bagaimana. Terima kasih. Jadi Pak Hasan, kalau kondisi seperti itu menurut saya memang itu sangat personal lah ya. Karena gini, kalau orang mau negatif dengan cara apapun gitu. Padahal kalau saya jadi Pak Hasan, saya akan menunjukkan bahwa saya prihatin dengan kondisi dia. Kalau bicara soal asuransi, saya akan menjadi pendamping dia untuk bahas asuransi dengan porsi yang benar gitu. Mungkin kalau dia kecewa, saya tanya kecewanya di mana, terus kalau dia cerita, ya soalnya agennya sendiri juga sakit gitu kan. Tapi itu kan sudah di luar kemampuan lah kan gitu ya. Bahkan kalau agennya sudah nggak ada pun sebenarnya bukan jadi masalah. Yang penting kita tahu masuk asuransi itu, asuransi mengcover apa aja yang kita masuk. Jadi maksud saya, ya cara menyembuhkannya soal dia negatif sama asuransi adalah menjelaskan duduk persoalannya dengan benar aja, gitu. Jadi nggak ada kata-kata yang bisa kita buat tiba-tiba wah pakai mantra terus dia jadinya positif sama asuransi, nggak ada, ya kan? Bagi saya itu adalah dipupuk. Namanya hubungan baik itu kayak dipupuk gitu. Nggak bisa dalam 1-2 jam kita ngobrol langsung dia jadi dekat sama kita, nggak bisa kayak gitu juga ya. Kalau namanya hubungan baik itu berjalannya waktu juga. Jadi bagi saya kalau kita konsisten menjadi agen dan menunjukkan hasil yang baik dan mungkin ada dia dengar dari orang, oh ini ternyata Pak Hasan yang saudara famili saya ini ternyata serius dia jadi agen. Mungkin dia akan nanya malah, bukan komplain, dia nanya, kok asuransi saya nggak cover kayak gini ya, masalahnya di mana? Mungkin dia akan nanya dengan rasa hormat gitu, bukan nanya dengan negatif. Nanya dengan rasa hormat, Pak Hasan bisa cerita ke saya nggak? Soalnya saya masuk asuransi begitu lama kok nggak cover ini ya, nggak cover itu ya. Terus Pak Hasan tinggal bilang, boleh saya lihat nggak polisnya? Mungkin saya bisa terangkan dari polis itu. Begitu dia keluarin polisnya, ternyata masuknya udah 30 tahun yang lalu. Terang aja Pak, 30 tahun yang lalu nggak ada asuransi rawat inap gitu kan. Jadi duduk persoalannya dijelaskan aja. Bagi saya nggak ada cara lain. Klarifikasi aja duduk persoalannya seperti apa, terus saya sih biasanya nanya balik, kalau seandainya kemarin asuransi kamu itu yang kamu masuk itu memang bisa cover penyakit ini, plafonnya juga cukup memadai gitu misalnya, karena sekarang ada asuransi yang namanya, asuransi ini kan berkembang terus juga gitu kan, terangkan asuransi itu berkembang terus juga, makanya agen itu kalau sudah closing harusnya agen itu nawarin lagi, nggak berhenti sampai di situ. Biasanya saya nawarin nasabah, dia udah masuk, tahun depan saya datang lagi, saya tawarin lagi. Kalau ada lebih baru lagi kayak produk medical benefit itu, saya datang lagi. Saya tawarin dia supaya bisa upgrade. Kalau dia nggak mau upgrade, saya bilang, kalau kamu nggak upgrade, nanti makin ke depan, makin nggak kepake ini. Kalau kamu nggak upgrade. Mendingan kamu tutup aja asuransi kesehatannya. Kalau kamu nggak mau upgrade. Kalau saya gitu. Nah, jadi nasabahnya, kok kayak gitu? Iya, karena kalau kamu nggak ikuti perkembangannya, nanti kamu kecewa sama asuransi. Saya nggak mau. Nah, gitu loh, Pak Hasan. Kalau saya, pembawaan diri saya seperti itu ya. Kalau saya sih melihatnya lebih ke mental. Pak Hasan tadi jelasnya juga, ya kan? Setuju ya, Pak ya?
kalau menyangkut hasil dari investasi itu gimana kira-kira? Menyangkut hasil investasi itu ya wajar aja sih Pak. Maksudnya nasabah mau komplain di mananya gitu kan Pak. Kita juga nggak bisa lakukan apa-apa. Namanya investasi kan nasabah harus tahu investasi itu memang bersifat naik turun. Kita buka toko juga bisa rugi. Kita investasi di saham bisa naik turun, kita beli emas juga harga emas bisa turun juga, tergantung kita belinya waktu murah atau mahal gitu kan. Jadi kebetulan kita waktu mau pakai harga saham turun gitu kan. Jadi sebenarnya bukan produknya yang kurang tepat, tapi pemahaman kita soal produk ya, mungkin kita menaruh harapan seolah-olah saham itu nggak bisa turun gitu. Jadi kalau biasanya saya jelasin ke nasabah, kok sebenarnya aku kan bukan masalah biaya asuransi dan segala macam, aku kan cuma masalahnya nggak diterangkan aja, yang jelas, sejelas-jelasnya, waktu awal mau masuk, betul nggak aku? Kalau pada dasarnya diterangkan di depan, mungkin aku juga nggak terlalu kecewa seperti hari ini, betul nggak aku? Kesepakatan. Kalau dia nanti kena gengsinya itu, dia bilang, iya saya sih nggak masalah, uang saya habis gitu, nggak masalah, tapi saya diterangkan di depan, nah gitulah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi duduk persoalannya di kayak benang kusut ya, diurai aja benang. Iya. Menjawab Pak Pak Hasan? Oke, Pak Is. Terima kasih. Ya. Sama-sama, Pak. Memang kadang-kadang sebagai agent kita bertemu nasabah, ada poin-poin tertentu yang perlu dijelaskan gitu ya. Jadi seringkali memang masalah di lapangan itu adalah ada hal-hal yang tidak dijelaskan di depan. Jadi di belakang itu menjadi ya kecewa, salah paham, segala macam gitu ya Pak Is ya. Iya. Nah, jadi sesi pertanyaan kita sudahi sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi slide Pak Is juga sudah selesai. Sekarang kita akan beri waktu ya mungkin kepada Pak Heri beri kata-kata penutup lah ya. Pak Heri buat satu kesimpulan ya yang singkat aja ya untuk melengkapi pemahaman teman-teman ya. Pak Heri, ya silakan Pak Heri. Pak Heri lagi ya, freeze ya. Oke, lanjut. Suara saya masuk? Agak putus ya. Coba lagi Pak Heri. Oke, lancar. Oke, sekarang jelas. Teman-teman jelas ya? Oke. Ya, jadi sebelum saya mulai, kita kasih applause dulu buat Pak Iskandar. Kasih reaction-nya. Ya. Applause. Yeah. Jadi kita belajar banyak ya hari ini, teman-teman. Dalam penjualan asuransi terutama, kita harus tahu apa poin-poin penting yang harus kita bawa. Karena kalau tanpa poin itu tidak jelas poin yang kita mau sampaikan itu apa, maka begitu itu bias, semua objection akan muncul. Jadi jangan campurkan investasi dengan kita harus tahu jelas apa tujuannya, apakah dia hari ini datang beli untuk investasi atau apa. Orang kecil, kita datang beli polis asuransi untuk nilai tunai atau untuk proteksi. So, semua hal itu kita perlu jelaskan dan hari ini kita udah jelas-jelasnya, yaitu apa yang hilang. Poinnya yang tadi saya lihat dari Pak Iskandar sampaikan itu adalah apa yang hilang. So, kita bicara insurance, kita bicara resiko. Salah satu kekuatan daripada produk asuransi dan tujuan yang paling utama adalah untuk menjaga resiko. Ketika terjadinya resiko, apa yang hilang? Kalau itu kita bisa munculkan ke depan nasabah, maka semuanya pasti sudah jelas. Kegagalan seorang agent adalah ketika dia tidak bisa menghadirkan apa yang hilang itu di depan nasabah. So, teman-teman, kita belajar sangat banyak hari ini ya.
Yang penting adalah apa yang kita pelajari hari ini, ya, kita bisa catat dan kita bisa gunakan. Kalau kita tidak catat, kita tidak gunakan, dan kita rasanya hari ini, sharing yang kita dapat hari ini, rasanya enak didengar saja, percuma. Kenapa? Karena apapun yang kita pelajari hari ini tidak akan menjadi diri Anda. Seperti kalau orang bilang makan dan dia tidak dibuang langsung, tidak jadi daging gitu. Jadi supaya bisa jadi daging, bisa jadi Anda, itu Anda harus pakai. Karena dari sanalah ketika Anda mulai memakai, Anda akan bisa menambah rasanya, citra rasanya itu yang hari ini kita dengar, hanya dengar saja, dengan ketika kita mengalami itu pasti akan terasa beda. Dan biasanya dari sanalah ya kita akan semakin kuat. Dan Anda kalau lihat banyak sekali kita di sini sharing, kita bukan hanya sharing. Kenapa para pembicara kita kalau bicara soal penjualan itu mereka bisa saja menjawab. Kalau mau cari bukunya, ada nggak yang dijual seperti ini? Tidak ada buku yang khusus menjual sedetail seperti itu. Artinya adalah dengan kondisi A, kondisi B, kondisi A saja bisa banyak jenisnya gitu. Ketemu dengan orang kondisi mirip, tapi tidak akan pernah persis. So, kenapa kita bisa demikian? Kuncinya adalah ketika kita di lapangan, kita betul-betul bisa praktekkan. Training itu hanya dalam batas pemahaman kita, namun ketika ambil sari-sarinya dan kita perlu pakai. Ketika itu terjadi, teman-teman akan merasakan sebagian dari kita sudah ketika melihat para agen-agen yang senior itu jualannya itu gampang. Kok bisa ya mereka jualan gampang? Saya setengah mati ngomongnya juga berbusa-busa, orang nggak mau. Ngomong sebentar saja orang sudah pada lari semua. Kenapa? Nah, inilah salah satunya ya. So, ketika kita bicara, kita ketemu dengan customer, we have to do our best ya. Mental kita juga itu sangat penting ya. Tujuan kita ketemu sama nasabah itu harus sejelas-jelasnya. Apa yang menjadi tujuan utama kita ketika kita ketemu sama customer? Kalau tujuan kita adalah hanya karena komisi, Pak Iskandar tadi yang di awal itu, kalau kita bicara sesuatu untuk kepentingan dia dan kita masuk dari cara pandang dia, apa yang dia yakini, dan kita hanya perlu setel sedikit saja, maka itu akan berbeda efeknya. Jadi bukan untuk kita, tapi untuk customer. Oke, ya, jadi teman-teman, pesan saya hanya satu adalah apa yang kita pelajari hari ini, itu betul-betul kita harus bisa resapi. Yang tadi ada hal-hal yang menarik bagi Anda yang mungkin merasakan, wah ini adalah poin-poin pentingnya, Anda harus catat dan Anda harus pakai. Kita tidak pernah takut gagal ya. Anda kalau ketemu customer di lapangan, tes pakai cara ini, ternyata gagal. Gagal gak apa-apa teman-teman. Kenapa? Karena justru dari gagal itulah kita bisa semakin pandai. Oh, ternyata saya pakai ini gagal, kenapa gagal? Apa yang kurang gitu. So, teman-teman, yang kita takutkan adalah ketika kita tidak pakai sama sekali. Dan itu tidak akan menjadi suatu ilmu yang betul-betul menjadi diri kita sendiri. Oke, thank you. Sampai di sini, saya balikin ke Pak Ciko ya. Ya, bagus sekali Pak Heri. Terima kasih. Teman-teman semuanya ya, meeting kita sampai di sini. Kita beri applause sekali lagi untuk Pak Iskandar.